Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1521. Benar-benar hancur. Jika orang yang meluncurkan serangan diam-diam adalah yang kedua di dunia, maka Gu Daoyi paling tidak akan membenci yang terakhir karena menyembunyikan kemampuannya, menyebabkan dia membuat kesalahan dalam perhitungannya, dan mengarah pada fakta bahwa dia telah melakukannya. Masih menderita luka ringan bahkan setelah dia menggunakan kekuatan mistik 10 kehidupan. Tapi orang ini sebenarnya adalah Ling Han. Bagaimana bisa Ling Han? Jelas hanya yang kedua di dunia yang berjalan di depannya, mungkinkah? Dia tiba-tiba terkejut, orang ini datang dari tempat lain, ekspresi Gu Daoyi berubah drastis. Kenapa dia melakukan itu? Mungkinkah dia dengan sengaja tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya? Bagaimana dengan yang kedua di dunia? Kamu sengaja datang untuk mengincarku, dia bertanya dengan mengancam. Meskipun itu adalah pertanyaan, nadanya sangat pasti. Ling Han menunjuk padanya. Sudah waktunya untuk sepenuhnya melunasi hutang di antara kita berdua. Apakah kamu bahkan layak mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Gu Daoyi mendengus. Dalam kehidupan pertamaku, aku adalah leluhur duniawi yang memutuskan dari alam surgawi. Menurutmu siapa dirimu? Dia juga menunjuk ke Ling Han, ekspresinya dipenuhi dengan sikap merendahkan. Dia tidak bergerak pada saat pertama, karena dia ingin menarik semuanya. Terlalu tidak menguntungkan baginya untuk memulai pertarungan di tempat ini. Ling Han, di sisi lain, pasti tidak akan terlalu terpengaruh jika dibandingkan dengan fisiknya yang kuat. Sebelumnya, dia sudah kalah sekali dari Ling Han, dan sekarang dia benar-benar lemah, dan pasti akan kurang cocok untuk Ling Han. Kali ini jelas bukan spar, Ling Han mengincar hidupnya. Bahkan jika Gu Daoyi sangat percaya diri, dia tetap memilih taktik penundaan. Selama orang lain tiba, apakah Ling Han masih berani melakukan tindakan fatal terhadapnya? Selama dia berhasil keluar dari ini, dia bisa kembali untuk membalas dendam setelah berkultivasi beberapa tahun lagi, atau dia bisa meminta Star Sensei untuk bergerak. Ling Han memiliki keyakinan mutlak. Pada saat itu, dia berhasil mengalahkan Gu Daoyi dengan hanya mengukir formasi pembunuhan level 14 di tubuhnya. Dan sekarang dia telah menuliskan formasi pembunuhan nomor 1 di antara formasi level 15, formasi gagak darah. Bahkan jika tingkat kultivasi Gu Daoyi telah meningkat pesat dan sangat pesat, tidak bisa sehebat itu. Dia tersenyum dengan tenang, dan tidak terburu-buru bergerak, tetapi bertanya, bagaimana kamu tahu aku bukan Raja Surgawi yang bereinkarnasi? Hoho, Gu Daoyi menyeringai dingin. Sebenarnya, dia sangat ingin menamparkan Ling Han, tetapi pada titik ini, dia hanya bisa menekan keinginan itu. Dia mengamati sekelilingnya, dan berkata, saya sangat penasaran. Jika Anda sengaja membujuk saya ke sini, tetapi dengan kemampuan Anda sama sekali tidak mampu melakukan ini. Ini adalah harta karun Raja Sungai Surgawi. Pada saat itu, Raja Sungai Surgawi memang telah memperoleh warisan Raja Surgawi, namun menderita serangan gabungan dari banyak negeri terlarang. Pada akhirnya, dia meninggal, tetapi tanah terlarang tidak berhasil mendapatkan harta karun ini. Ling Han menjelaskan, tampak sangat murah hati. Napas Gu Daoyi tiba-tiba menjadi cepat, matanya sedikit melebar, dan tatapan yang dia arahkan pada Ling Han dipenuhi dengan keserakahan yang tamak. Ling Han mengangguk, dan menjawab, kamu telah menebak dengan benar. Harta ini memang milik saya, dan saya dengan mudah menggunakannya untuk menarik Anda keluar untuk menyelesaikan masalah. Teknik budidaya Raja Surgawi, tubuh Gu Daoyi gemetar. Mungkin Ling Han tidak tahu apa yang diwakili oleh kata-kata Raja Surgawi, tetapi dia sangat jelas artinya. Raja Surgawi adalah raja dari seluruh alam surgawi. Alam surgawi sangat besar, dan ada banyak elit, tapi berapa banyak Raja Surgawi yang ada? Sejauh yang dia tahu, hanya ada 7 tentu saja.
Meskipun dia adalah leluhur duniawi yang memisahkan, dia masih hanya tinggal di satu sudut alam surgawi. Dia belum menjelajahi seluruh alam surgawi, jadi pengetahuannya terbatas. Tetapi apakah tempat-tempat yang dikunjungi oleh leluhur duniawi yang parah tidak cukup besar, dan bahkan kemudian, hanya 7 raja surgawi yang telah lahir, ini adalah keberadaan di puncak piramida kekuatan alam surgawi. Dia hanya mendapatkan sebagian dari 9 kematian seni surga, tetapi dia yakin bahwa ketika dia kembali ke tingkat mundane yang memutus di masa depan, pasti tidak akan ada orang yang bisa menandinginya dengan tingkat kultivasi yang sama, kecuali mereka yang sama-sama mengembangkan teknik surgawi dari Raja Surgawi. Hanya mereka yang bisa menandinginya. Linghan, mungkin bisa mendapatkan teknik surgawi lengkap dari Raja Surgawi, berikan padaku, itu milikku. Sebuah pembuluh darah muncul di dahi Gudaoyi, matanya merah. Milik Anda, Linghan bergerak, meraih Gudaoyi. Gudaoyi secara alami sudah lama disiapkan. Tubuh Hai yang terdiri dari 9 nyawa semuanya terbang, sementara janin surgawi bersinar dengan cahaya tertinggi. 2 sinar cahaya keluar dari matanya, diisi dengan kemampuan destruktif yang menakutkan. Ini adalah kekuatan mistik yang baru dia kembangkan, dan hanya dapat digunakan setelah dia mencapai tingkat sungai abadi. Sebelumnya, dia belum sepenuhnya menangkapnya, dan sekarang dia akhirnya bisa menggunakannya. Kamu telah meningkat, jadi bagaimana mungkin aku tidak? Gudaoyi memanggil, tangannya membentuk segel, dan menembakkan kekuatan mistik lainnya. Itu adalah segel serigala biru yang diperoleh di kehidupan pertamanya di alam surgawi. Itu juga kekuatan mistik yang hampir tidak bisa digunakan hanya setelah mencapai tingkat sungai abadi. Linghan tidak takut dan menyerang dengan agresif. Peng, dia melepaskan pukulan, dan tubuh ke-8 Gudaoyi meledak. Pukulan lain, dan tubuh ke-5 seumur hidup juga langsung mati. Dia hanya menyerang ke depan, menangani setiap tubuh dengan satu pukulan. Gudaoyi tercengang. Tubuhnya yang terdiri dari 9 nyawa bahkan lebih kuat daripada dirinya yang sekarang, jadi bagaimana mereka bisa begitu rapuh? Tidak. Bagaimana bisa Linghan menjadi sangat kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Itu hanya beberapa tahun, dan dengan bantuan berbagai kekuatan mistiknya, dia telah membuat kemampuannya 3-4 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini sudah merupakan pencapaian yang mengesankan. Tetapi peningkatan Linghan tidak hanya 10 kali. Mungkin saja dia telah meningkat 100 kali, atau bahkan 1000 kali. Jelas bahwa tingkat kultivasi orang ini hanya meningkat 1 bintang. Namun mengapa kecakapan bertarungnya melonjak begitu banyak? Mungkinkah kerangka Anda sebenarnya sangat kuat sehingga Anda bisa menuliskan 2 pola formasi tingkat tinggi? Realisasi tiba-tiba menyadarinya. Jika tidak, pasti tidak mungkin Linghan dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan begitu banyak lipatan dengan syarat bahwa secara praktis tidak ada perubahan pada tingkat kultivasinya. Kamu aneh. Sekarang, dia benar-benar mulai percaya bahwa Linghan adalah reinkarnasi dari Raja Surgawi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Linghan menyerbu ke depan. Setelah melepaskan 9 pukulan, ke-9 tubuh Gudaoyi telah meledak, dan dia langsung menuju ke aslinya. Gudaoyi mengertakkan gigi. Itu adalah hal yang mustahil baginya untuk melarikan diri dari tempat ini. Cakar Saint King itu menekan mereka, jadi mereka hanya bisa perlahan dan hati-hati memanjat keluar. Tapi dalam situasi seperti ini, bisakah dia melakukan itu? Satu-satunya pilihannya adalah bertarung sampai mati, dan bertahan sampai orang lain datang. Dia menepuk dadanya, dan menyalurkan 3 napas kekuatan sumber surgawi pada saat yang bersamaan. 2 napas tidak cukup sama sekali. Banyak retakan segera muncul di kulitnya. Darah merembes keluar, dan dia telah menjadi sosok yang benar-benar berdarah. Sebelumnya, 2 napas kekuatan sumber surgawi hampir membuatnya hancur, apalagi saat ada 3 napas sekarang. Tetapi jika dia tidak menggunakan 3 napas, dia sama sekali tidak bisa menandingi Linghan. Ini adalah langkah putus asa. Aku, Gudaoyi, adalah janin surgawi tertinggi, dan pasti tidak akan kalah dari siapapun dalam pertarungan yang setara. Dia meraung.
Tidak diketahui apakah dia hanya berteriak atau mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri. Ekspresi Ling Han acuh tak acuh. Kamu baru saja mengembangkan seni 9 kematian surga yang tidak lengkap, sedangkan aku telah mengembangkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan yang telah dibuat dengan menggabungkan kekuatan berbagai teknik rahasia Raja Surgawi. Di masa lalu, saya tidak menemukan cara untuk menggunakan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan dalam serangan, tetapi segalanya berbeda sekarang. Membandingkan teknik surgawi denganku, apakah kamu bahkan layak untuk itu? Telapak tangannya turun, dan 10 formasi gagak darah menunjukkan kekuatan mereka secara bersamaan. Sekarang, dia sangat ingin menekan Gu Daoyi, takut yang terakhir akan meledakkan tubuhnya, dan istri permaisuri tidak akan dapat memanfaatkannya pada awalnya. Dia tidak keberatan jika permaisuri berkultivasi dengan lebih lambat, karena dia juga tidak tahan untuk menyuruh permaisuri menyerang dan menerobos garis musuh. Tapi sekarang, masalahnya menyangkut hari-hari kebahagiaan pernikahan di masa depan. Kamu berani menghancurkan apa yang menjadi milikku, dia berkata dengan marah. Pada awalnya, Gu Daoyi tertegun, tetapi kemudian kesadaran menyadarinya, dan dia hampir pingsan karena marah. Kamu benar-benar menganggapku sebagai makanan di piring, tapi saat ini, telapak tangan Ling Han sudah jatuh. Ada seekor burung gagak darah manusia hidup yang melebarkan sayapnya di telapak tangannya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa memblokir itu? Chapter 1522. Siapa yang melakukannya? Telapak tangannya turun dan menekan semua langit. Gu Daoyi meledak dengan tinjunya, dan kekuatan Divine Fetus berkembang. Dia melepaskan raungan marah, merangsang kekuatan semua bintang di langit. Sebuah sungai perak terbentang, dan 6 benda langit bersinar terang, masing-masing sangat besar. Ada cahaya surgawi keperakan menutupi dirinya dengan rapat. Dia akan berusaha sekuat tenaga, tapi apa gunanya? Telapak tangan Ling Han ditekan, dan Gu Daoyi segera ditekan. Dia dilempar langsung ke menara hitam. Pertama, dia jauh lebih kuat daripada Gu Daoyi, dan ditambah dengan fakta bahwa tempat ini akan membatasi Gu Daoyi, dia dengan mudah menekan yang terakhir dengan satu gerakan. Saat ini, mereka yang paling dekat dengan puncak masih harus menempuh sekitar 20% perjalanan. Ling Han membuang yang kedua di dunia. Dengan tingkah nakal, dia menurunkan celananya, dan kemudian keluar dari harta karun. Dia mengambil jalan yang sama dan kembali ke kaki gunung. Bocah, apa yang kau lakukan? Anjing hitam besar berdiri di jalannya. Melihat seringai tercela di wajahmu, pasti tidak ada yang bagus. Aku pergi untuk menghancurkan rumah anjingmu. Ling Han sedang dalam suasana hati yang baik, dan membalas semua gerakan dari anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu memandangnya dengan curiga, dan berkata, "Aku berkata, Han kecil, ini tidak baik untukmu. Bagaimana mungkin Anda tidak menelepon kakek anjing jika Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti pembunuhan dan pembakaran? Soalnya, kakek anjing masih bisa mengawasi Anda dari pinggir lapangan." Ling Han terkekeh dingin. Kamu di sini hanya untuk menonton kegembiraan, bukan? Jika seseorang benar-benar datang, Anda pasti akan menambahkan bahan bakar ke api. Anjing yang benar-benar licik yang senang membuat dunia dalam kekacauan. Hehe, kamu benar-benar memukul paku di kepala. Aku tidak bisa berkata-kata. Anjing hitam besar itu tidak tahu malu. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Ling Han naik gunung, bersiul malas. Gu Daoyi yang telah memasuki menara hitam akan benar-benar tidak berdaya, dan satu-satunya pilihannya adalah menyerah pada takdirnya. Ling Han, tempat apa ini? Bagaimana mungkin ada alat dewa tata ruang sebesar itu? Kamu sebenarnya siapa? Gu Daoyi berteriak sekuat tenaga di dalam menara hitam. Kekuatan sumber surgawinya sudah ditekan oleh menara hitam, dan dia hanya bisa berdiri tak berdaya sekarang, tidak dapat bergerak sedikit pun. Untuk apa kau berteriak? Apakah menurut Anda ini adalah tempat bagi Anda untuk berteriak sesuka Anda? Kaisar Iblis Asura muncul. Dia selalu mengambil keuntungan dari mereka yang lebih lemah sambil memuja yang lebih kuat. Sekarang, Gu Daoyi telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan.
jadi dia secara alami ingin menggunakan posisi superiornya untuk mengintimidasi dia. Gu Daoyi hampir gila. Seorang Sun Muntier belaka benar-benar berani menegurnya. Apakah dia mencoba menyebabkan pemberontakan? Pak, Kaisar Iblis Asura segera menamparnya, dan dengan keras berkata, "Apa ekspresi dirimu itu? Jenis mata apa yang kamu lihat padaku? Apakah Anda meremehkan kakek Asura Anda? Sialan, kamu benar-benar berani melawan tuanku ketika kamu terlihat sangat lemah. Kamu hanya meminta pukulan." Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya memutuskan untuk memukulinya terlebih dahulu. "Ling Han, Anda telah bertindak terlalu jauh. Anda dapat membunuh saya, tetapi tidak dapat mempermalukan saya. Anda benar-benar membiarkan antek Anda mempermalukan saya. Kamu terlalu tidak tahu malu." Gu Daoyi hampir gila. Dia adalah leluhur duniawi yang terhormat di sini. Pesuruh, Kaisar Iblis Asura memakai ekspresi bangga. "Bocah nakal, bisa menjadi antek guru adalah hal luar biasa yang tidak bisa dicapai bahkan jika kamu memohon. Apakah menurut Anda sembarang orang bisa menjadi antek guru? Tuanku bahkan tidak berkenan melihat sampah sepertimu." Seluruh ekspresinya dipenuhi dengan sanjungan. "Guru adalah matahari kita, dan akan membawa cahaya kemanapun dia bersinar. Guru adalah cahaya bimbingan yang menerangi kegelapan. Guru adalah elit terkuat yang berdiri di puncak absolut, dan semua orang di dunia hanya bisa memandangnya dengan hormat dan kagum." Seluruh wajah Gu Daoyi berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menjilat dengan seseorang yang begitu menyegarkan dan halus, dan dia sudah tercengang. Ling Han menyeringai secara internal, dan memblokir hubungannya dengan Menara Hitam. Sejak dia melemparkan Gu Daoyi ke Menara Hitam, orang ini sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan tidak layak untuk dilihat lagi darinya. Gu Daoyi dikenal sebagai keajaiban terbesar sepanjang masa hanya karena dia telah mengembangkan teknik rahasia Raja Surgawi yang tidak lengkap. Ketika Ling Han mencapai puncak, hanya 31 orang yang benar-benar datang. Mereka semua mencari-cari di sekitar harta karun itu, tapi setelah Ling Han menyapu, itu akan sama dengan wabah belalang yang melanda. Akankah ada sesuatu yang sekecil apapun yang tertinggal? Yang kedua di dunia sedang duduk di tanah. Ekspresi tertegun di wajahnya. Jari-jarinya yang lebar mencengkeram rambutnya. Sebuah kesalahan telah terjadi dalam ingatannya. Kenapa aku baru saja terbaring di tanah? Oh, benar, saya telah pingsan. Tidak ada yang diambil dari saya, tapi celana saya telah dilepas. Orang kedua di dunia tanpa sadar menekan tangannya di belakang. Mungkinkah ini serangan seksual? Pada awalnya, dia tidak memikirkan apa-apa tentang itu. Tetapi dengan kepalaan hatinya, dia samar-samar bisa merasakan sakit punggungnya, dan dia memucat karena syok. Tidak mungkin dia telah diperkasterisa, bukan? Matanya menyapu masa. Semua orang saat ini di sini adalah tersangka. Kebetulan Ling Han baru saja memanjat. Ketika dia melihat ekspresi tertegun dan ngeri di wajah kedua di dunia, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati, dan bertanya, "Saudara kedua, ada apa? Kamu tidak terlihat terlalu baik. Siapa yang memintamu untuk berlari begitu cepat?" Orang kedua di dunia hanya mengangguk dengan bingung pada Ling Han. Matanya terbuka lebar, dan menyapu setiap orang dari 31 orang di sini. Ada Ren Fei Yun, ada Kitian, dan ada juga tembakan besar lainnya. Sial, terlalu banyak orang, dan dia tidak bisa mengidentifikasi siapa itu. Ling Han tergagap. Ketika anjing hitam besar melihat ini, dia segera berdiri dengan kaki belakangnya, dan berkata, "Bocah, apakah ini ada hubungannya denganmu?" Dilihat dari penampilan beruang itu, dia terlihat seperti telah diperkasterisa, jadi mungkinkah terkesiap? Anjing hitam besar itu takut mundur beberapa langkah. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda adalah orang seperti itu. Kakek anjing memperingatkan Anda, jika Anda berani memiliki ide tentang saya akan merobek bagian belakang Anda." Ling Han tidak memperhatikannya. Hanya tingkah nakal yang menyebabkan dia memainkan tipuan di Second in the World. Dia tidak pernah berpikir bahwa efeknya akan begitu dahsyat, bahwa yang kedua di dunia akan begitu khawatir dan mencari di mana-mana siapa saja yang memperkasterisanya dia. Setelah pencarian menyeluruh, wajar jika semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Mereka dengan menantang mencari lagi.
Akankah ada sesuatu seperti harta karun yang tersembunyi di dalam harta karun? Mereka tidak menginginkan apapun selain meratakan seluruh gunung dan mencari jauh di bawah tanah. Tapi tetap tidak ada barang berharga yang bisa ditemukan. Tidak ada yang peduli mengapa Gu Daoyi menghilang. Sebelumnya, ketika mereka masuk, semua orang mencari harta karun. Jadi siapa yang khawatir ada satu orang yang kurang? Gu Daoyi mungkin telah melihat bahwa tidak ada yang bisa diperoleh, dan sudah lama pergi, semua orang pergi dengan enggan. Tetapi saat mereka keluar dari dunia peti, mereka melihat jalur emas menyebar dari jarak yang tak berujung. Kemudian, mereka melihat seseorang berjalan ke arah mereka. Dia jelas-jelas hanya berjalan pelan, tapi dalam sekejap, dia sudah sampai di depan mereka. The Torrential Rain Saint. Ketika mereka melihatnya, mereka semua berseru kaget. Beberapa dari mereka segera berlutut, dan mereka yang tidak berlutut masih terlihat sangat hormat. Orang suci berdiri di puncak kultivasi, dan akan dihormati secara universal. Torrential Rain Saint mengangkat kepalanya sedikit. Dia melihat ketiga mayat Raja Phoenix, dan ekspresi terkejut yang tidak disengaja muncul di wajahnya. Harta karun telah muncul di tempat ini, dan berita itu pasti juga sampai ke telinganya. Namun, dia tidak tergoda. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang dia miliki, dia telah menyatu sampai batas tertentu dengan kehendak surga. Jika ini mampu memberinya keuntungan atau kerugian, dia pasti akan didorong oleh dorongan tiba-tiba dan telah merasakannya. Karena dia sama sekali tidak merasakan apa-apa, dia secara alami tidak bergerak. Para orang suci lainnya juga sama. Namun, ketika peti itu dibuka, cahaya keemasan melonjak ke langit, dan itu bisa dilihat bahkan dari wood figur planet yang jauh. Ini menyebabkan 10 orang suci merasa sedikit penasaran. Jadi, dia datang untuk melihatnya. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi, dia akan dapat dengan mudah mengatasinya. Namun ketika dia melihat 3 mayat Raja Phoenix, dia tercengang. Ini, bagaimana dia bisa menangani ini? Chapter 1523. 10 orang suci semua tiba. Kalian semua tetap di sini, jangan bergerak tanpa izin yang diperintahkan Torrential Rain Saint dengan muram. Kami patuh, semua orang menjawab dengan serius. Torrential Rain Saint melangkah sekali lagi di jalur emas dan kembali ke wood figur planet. Namun, meskipun orang suci dapat merobek air mata keluar angkasa, mereka tidak dapat melakukannya sejauh ujung dunia yang lain tampak sangat dekat. Sejumlah waktu tertentu masih dibutuhkan. Setelah sekitar 1 jam kemudian, 10 orang suci terlihat datang bersama, tiba di beberapa jalur emas. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tercengang. Itu benar-benar memperingatkan 10 orang suci, ini adalah 10 orang suci. Star Sensei berjalan menuju mayat Phoenix Kings, menyebabkan Ling Han merasa sedikit cemas. Istrinya, Fenger, ada di dalam, menerima warisannya, dan dia sama sekali tidak bisa diganggu. Dia memutuskan secara internal bahwa jika Star Sensei benar-benar akan melakukan sesuatu, dia akan menghentikannya bahkan jika itu berarti dia harus menggunakan esensi darah dari Saint King. Untungnya, Star Sensei segera berhenti dan menunjukkan sedikit keseriusan dalam ekspresinya. Dia sama sekali tidak yakin bahwa dia bisa menekan ketiga mayat ini, bahkan jika ketiga Raja Phoenix ini sudah mati, dan bahkan jika dia adalah orang suci yang terhormat dan mulia. Menguasai 9 orang suci semuanya mendekat. Ekspresi Star Sensei dipenuhi dengan keseriusan, dan dia menyatakan, ini adalah tubuh Saint Kings. Mendesis, ke-9 orang suci itu menarik napas dengan tajam. Dengan wawasan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa itu bukanlah monster yang belum pernah terlihat sebelumnya, melainkan 3 True Phoenixes yang saat ini melilit satu sama lain. Phoenix sejati pasti berada pada level Saint, tetapi untuk mencapai level Saint King sulit dibayangkan. Ini, ketiga Raja Phoenix sedang menarik kereta. Jadi seberapa berharganya harta yang mereka bawa, kata Bitter Tea Saint. 10 orang suci saling bertukar pandang. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Suci, maka orang suci kecil mungkin bisa menjadi orang suci sedang.
dan orang suci agung akan memiliki harapan untuk maju selangkah lebih maju dan mencapai puncak tertinggi. Ayo pergi dan lihat. Peti itu dibiarkan terbuka, dan secara alami mereka bisa melihat pemandangan kekacauan yang ada di dalamnya. Mereka juga mendengar dari mulut para siswa bahwa memang ada dunia kecil di dalamnya. Para orang suci masuk, dan bahkan jika yang lain sudah pernah masuk sebelumnya, mereka tanpa sadar mengikuti dan masuk lagi. Untuk menyiagakan bahkan para orang suci, pentingnya objek ini melampaui harapan mereka. Mereka belum menemukan harta apapun, tetapi siapa yang tahu, mungkin para orang suci bisa. Ketika Ling Han masuk ke dunia di dalam peti juga, dia melihat bahwa 10 orang suci telah tiba di puncak-puncak utama. Jelas, intimidasi cakar besar tidak berpengaruh pada para orang suci ini, atau lebih tepatnya itu terlalu jauh, dan karenanya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Star Sensei bergerak dan mulai menyingkirkan cakar besar ini. Meskipun Great Sein jauh dari level Sein King, ini bagaimanapun juga hanya cakar dan bukan mayat yang lengkap. Selanjutnya, 3 Raja Phoenix di luar sudah melilit satu sama lain, dan garis keturunan mereka terhubung, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan cakar yang patah? Star Sensei menggunakan semua kekuatannya, dan menghalau kekuatan suci yang menakutkan di dalam cakarnya. Yang lain dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuan destruktif dari angin gunung di puncak utama sedang melemah dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Menerima, Star Sensei berteriak lagi, dan cakar besar ini menghilang. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa iri. Ini adalah kaki seorang Sein King di sini. Jika dia bisa memasaknya menjadi rebusan, pasti akan ada banyak manfaat yang bisa didapat. Tapi siapa yang berani mengambil sesuatu dari kepemilikan seorang orang suci agung? Begitu kaki raksasa itu lenyap, secara alami tidak ada sedikit pun ancaman yang tersisa di sini. Semua orang melakukan penyisiran besar-besaran. Bahkan 10 orang suci membalikkan gunung dan lautan, namun tidak ada sedikit pun yang bisa diperoleh. Sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak ada apa-apa. Cakar Sein King sendiri adalah harta yang menakjubkan, dan menyempurnakan kekuatan Sain Li Origin dari dalam mungkin bisa bermanfaat bahkan untuk Great Sein. Di mana Gu Daoyi? Star Sensei tiba-tiba berhenti. Murid terakhirnya ini datang ke sini sejak dini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan berada di dunia di dalam dada, tetapi dia sama sekali tidak merasakan Gu Daoyi. Di mana dia? Kemana dia pergi? 9 orang suci semua dengan tergesa-gesa menyebarkan akal surgawi mereka untuk mencari. Gu Daoyi adalah murid pribadi majikan mereka, dan juga menaruh harapan tinggi pada tuan mereka. Di masa depan, dia akan mewarisi warisannya. Tapi tidak peduli seberapa banyak mereka mencari, mereka tidak menemukan jejak Gu Daoyi sedikitpun. Ekspresi Star Sensei gelap, dan dia meminta mereka yang datang paling awal semuanya menceritakan pengalaman mereka. Ketika Second in the World mengaitkan pengalamannya sendiri, ekspresi Star Sensei tanpa sadar bergerak sedikit. Tiba-tiba, hembusan angin yang menakutkan mulai bertiup di sekitar puncak. Itu mungkin tidak kalah dengan angin gunung yang telah diciptakan oleh efek kaki besar sebelumnya. Star Sensei yakin bahwa orang misterius yang telah membuat orang kedua di dunia pingsan terhubung dengan lenyapnya muridnya. Bukannya dia tidak mencurigai yang kedua di dunia, tapi dia pasti tidak berpikir bahwa yang kedua di dunia memiliki kemampuan untuk menjatuhkan Gu Daoyi dengan syarat tidak memberitahu yang lain bahkan dalam situasi yang sebelumnya tidak biasa. Jika Divine Fetus tertinggi sekecil ini, bagaimana mungkin dia bisa membawanya sebagai murid pribadi orang ini? Siapa sebenarnya itu? Semua tembakan besar di antara siswa memiliki kemampuan semacam itu. Tetapi semua orang mengatakan bahwa Gu Daoyi adalah orang kedua yang masuk ke tempat ini. Jika ada orang yang lebih cepat darinya, itu pasti akan menjadi orang yang fisiknya sangat kuat. Tidak ada satu orang pun di antara para petinggi yang cocok dengan kondisi ini. Dari segi fisik, Gu Daoyi lah yang lebih unggul. Star Sensei mengarahkan pandangannya pada Ling Han. Meskipun ini hanya murid baru, dia telah berhasil mengalahkan Gu Daoyi sebelumnya. Selain itu, fisiknya luar biasa, jadi dia memiliki keuntungan luar biasa di tempat ini.
Ling Han, The Great Sein, tiba-tiba berbicara dalam konfrontasi langsung. Suaranya terdengar seperti guntur. Apakah kamu yang menangkap Gu Daoyi? Ling Han memberi arc, wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia tampak sangat bingung. Ketika anjing hitam besar melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi memberinya acungan jempol secara internal. Dia benar-benar memiliki sikap elegan kakek anjing. Ketika berita tentang hilangnya Gu Daoyi menyebar, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk kedua kalinya. Dia langsung yakin bahwa Ling Han lah yang berada di belakangnya. Kamu diam-diam mendaki gunung, lalu turun lagi dengan tenang. Kemudian, Anda memanjat menggunakan jalur yang berbeda. Bukankah ini jelas menunjukkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu secara diam-diam sebelumnya? Anak kecil, kamu masih ingin bermain trik di depan kakek anjingmu? Kamu masih terlalu naif. Kemampuan Star Sensei jutaan kali lebih besar daripada anjing hitam besar, tetapi dalam hal keakraban dengan Ling Han, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan anjing hitam besar. Di matanya, ekspresi kebingungan dan kurangnya pemahaman Ling Han jelas tidak terlihat seperti akting. Apakah ini tidak ada hubungannya dengan dia? Star Sensei merenung. Tapi selain Ling Han, tubuh siapa yang akan begitu kuat sehingga dia bisa mencapai puncak sebelum yang kedua di dunia dan Gu Daoyi? Itu tidak mungkin Ling Han. Yang kedua di dunia sangat setia. Dia menjelaskan bahwa Ling Han muncul pada waktu yang jauh lebih lambat dari yang lain. Tetapi ketika Star Sensei mendengar ini, sedikit kecurigaan terlihat di ekspresinya. Dengan fisik Ling Han, bukan menjadi orang pertama yang mencapai puncak adalah satu hal, namun dia sebenarnya lebih lambat dari banyak lainnya. Ini tidak masuk akal. Ling Han secara internal mencaci maki orang kedua di dunia karena merusak banyak hal. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya melemparkannya ke menara hitam dan memenjarakannya selama 8-10 tahun. Star Sensei memandang Ling Han, dan dengan tenang bertanya, dengan fisikmu yang begitu kuat, mengapa kamu muncul begitu terlambat? Detak jantung Ling Han seimbang, dan dia menjawab, sebagai balasan kepada orang suci, saya pergi ke puncak lainnya sebelum ini, dan pergi ke sini di lain waktu. Star Sensei bersenandung. Ini memang alasan yang sangat bagus, tetapi haruskah dia benar-benar mempercayainya? Dia melepaskan akal surgawi dan mencari Ling Han secara menyeluruh. Setelah beberapa saat, dia memerintahkan, keluarkan alat jiwa spasial yang kamu miliki. Iya, Ling Han mengeluarkan sebuah cincin, dan dengan hormat menyerahkannya. Syukurlah, dia sudah lama membuat persiapannya sendiri. Cincin ini digunakan untuk menutupi menara hitam. Elit seperti mereka pasti akan memiliki alat roh spasial, kan? Star Sensei meraih udara kosong, dan mengambil cincin itu. Kemudian, perasaan surgawinya menyapu itu. Ada beberapa batu asal sejati di dalam, serta beberapa pil alkimia dan tumbuhan, tapi pasti tidak ada mayat, atau jejak mayat. Benarkah bukan anak ini? Chapter 1524. 9 Kematian Baru Surga Ar. Star Sensei melemparkan cincin itu kembali ke Ling Han. Dengan perintahnya, semua orang meninggalkan dunia di dalam peti. Kirimkan seseorang untuk berjaga-jaga di sini. Ketiga mayat Phoenix King tampaknya mengalami semacam perubahan. Saat ada aktivitas, segera kirim seseorang untuk memberitahu saya, perintah Star Sensei. Iya, 9 orang suci semuanya menegaskan kepatuhan mereka pada perintahnya dengan keras. 10 sains mengulurkan jalur emas mereka, dan telah kembali ke Wood Figure Planet. Secara alami, ada seseorang yang tinggal untuk berjaga-jaga di sini, memperhatikan dan mengamati setiap perubahan pada 3 mayat Phoenix King. Bahkan para orang suci telah pergi, jadi secara alami tidak ada alasan bagi yang lain untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka semua kembali. Meskipun setiap orang tidak berhasil mendapatkan apapun, itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Mereka telah melihat sisa-sisa Saint Kings, bukankah itu merupakan pengalaman yang berharga? Sementara itu, Ling Han tidak pergi. Gadis surgawi Phoenix surgawi adalah kelemahan besar sekarang.
Ketika dia telah sepenuhnya menerima warisannya, dia akan pindah pada saat pertama dan membuat semua orang pingsan di sini. Kemudian, dia akan membawanya dari sini sebelum para orang suci tiba. Dia membuat jalan memutar yang panjang, lalu langsung masuk ke menara hitam, dan menunggu dengan sabar. Dan di dunia luar, atau lebih tepatnya, di Akademi Seni Bela Diri Starsen, sebuah masalah besar terjadi. Gu Daoyi telah menghilang. Star Sensei menjadi sangat marah. Dia bahkan mengutus 9 orang suci untuk mencari keberadaan Gu Daoyi. Dia menghilang secara misterius ketika dia melakukan perjalanan keluar dari Wood Figure Planet. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang suci agung. Jika dia masih hidup, dia harus ditemukan. Jika dia sudah mati, maka dia ingin melihat mayatnya sendiri. Namun ketika berita ini menyebar, itu adalah berita yang sangat menggembirakan bagi siswa lainnya. Jika Gu Daoyi telah meninggal, bukankah itu berarti dia bukanlah orang yang ditakdirkan, dan yang lainnya masih memiliki harapan untuk menjadi orang suci? Memang, seperti yang dikatakan Ling Han, upaya mungkin tidak selalu mengarah pada kesuksesan, tetapi tidak ada upaya berarti kegagalan mutlak. Mereka tetap tinggal di Akademi Seni Bela Diri Starsen. Jika mereka berhasil mendapatkan dukungan dari Star Sensei, itu berarti mereka dapat menggantikan Gu Daoyi dan menjadi kandidat baru untuk seorang Sein. Orang-orang ini tentu saja menginginkan kematian Gu Daoyi. Hanya mereka yang seperti Long Xiangyu dan yang kedua di dunia yang memiliki keyakinan kuat pada diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa mereka lebih rendah dari siapapun. Selain dari 3 mayat Phoenix King yang masih ada di sana, semuanya tampak telah kembali normal. Gu Daoyi tidak ditemukan pada akhirnya, tetapi Star Sensei juga tidak mengambil murid baru. Kemudian, berita yang lebih eksplosif menyebar. Star Sensei memiliki niat untuk mengasuh putranya sendiri untuk mewarisi posisi Sein darinya. Pada awalnya, ini adalah hal yang mustahil. Meskipun orang suci memiliki cara yang luar biasa, mereka paling banyak dapat menarik orang lain ke tingkat sungai abadi. Mereka tidak memiliki cara untuk meningkatkan tingkat kultivasi orang lain lebih dari itu. Penghalang ke tingkat Sein harus dilanggar dengan usaha sendiri. Tapi ketika Star Sensei mengambil cakar Sein King itu, dia mendapatkan sedikit kesempatan. Dia telah mengekstraksi setetes esensi darah dari Raja Suci dari dalamnya, menghilangkan aura pembunuh di dalam, menggunakannya untuk membenahi tubuh putranya, dan meningkatkan bakat alami seni bela diri dari sumbernya sendiri. Esensi darah dari Sein King terlalu berharga dan terlalu kuat. Karena dia bisa mengasuh putranya sendiri, apa gunanya membiarkan air suburnya mengalir ke ladang orang lain? Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Di dalam menara hitam, Permaisuri mengakhiri isolasi dan tersenyum berdiri di depan Ling Han. Jadi, Ling Han bertanya dengan heran. Permaisuri di depannya tampaknya tidak terlalu maju dalam tingkat kultivasinya, tetapi perasaan yang dia berikan berbeda. Dia tampaknya memiliki aura keilahian dunia lain tambahan. Dia bahkan lebih menawan dari sebelumnya, dan juga menjadi lebih kuat berkali-kali. Permaisuri tersenyum dengan indah, dan menjawab, "Saya telah mengkultivasi janin surgawi, dan memperoleh kekuatan mistik 10 kehidupan. Saya juga telah meningkat lebih jauh." Sosoknya sedikit bergoyang, dan seseorang keluar dari dalam tubuhnya. Orang baru ini terlihat persis seperti dia, tetapi sikapnya sedikit berbeda. Namun, dia masih sangat kuat. Secara berurutan, itu adalah orang kedua, orang ketiga, dan semuanya ada 9. Ditambah dengan dirinya, total ada 10 orang. Ling Han sedikit tercengang. Dia punya 10 istri permaisuri. 1 sudah cukup untuk benar-benar memikatnya keluar dari akalnya. Bagaimana dia bisa menangani 10 dari mereka? Gu Daoyi hanya bisa memanggil 9 nyawa, dan sebelumnya aku juga hanya bisa membentuk 9 doppelganger, dan kemampuan mereka masih akan melemah. Permaisuri Luan Xing sedikit bersemangat. Tapi sekarang, setiap doppelganger saya sekuat saya. Selain itu, tidak peduli seberapa jauh doppelganger saya dari saya, mereka terhubung dengan keinginan saya. Dan komunikasi di antara kami tidak akan terpengaruh oleh ruang dan waktu. Jika doppelganger mati, aku masih bisa mengubahnya. Yang lebih menakjubkan adalah kami 10 orang bisa berkultivasi pada saat yang sama.
dan kemampuan doppelganger akan mengalir ke tubuh utama, dan kekuatan pertempuran mereka hanya akan dipengaruhi oleh tubuh utama. Ling Han mengalami shock yang sangat besar. Ini benar-benar sangat mengesankan, seperti yang diharapkan dari teknik Raja Surgawi. Sebelumnya, apakah itu permaisuri atau Gudaoyi? Mereka hanya mengembangkan bagian yang dangkal, dan sekarang permaisuri benar-benar telah memahami beberapa rahasia mendalam dari teknik Raja Surgawi. Ini jelas bukan seni surga 9 kematian yang sebenarnya. Tetap saja, itu sudah sangat kuat, kecuali permaisuri sendiri yang menunjukkannya. Ling Han sama sekali tidak bisa membedakan mana tubuh utamanya, dan selama tubuh utamanya tidak mati, doppelganger dapat tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir. Dalam pertempuran, ini sangat kuat. Selanjutnya, 10 dari mereka bisa berkultivasi pada saat yang sama, dan semua keuntungan mereka akan disuplai ke tubuh utama, yang setara dengan 10 kali lebih cepat dari yang lain. Lebih penting lagi, ketika orang lain menelan pil alkimia, mereka perlahan-lahan akan menjadi kebal atau bahkan mengumpulkan racun alkemik, tetapi permaisuri dapat menggunakan 10 tubuhnya untuk menelannya secara bergantian. Setelah satu putaran, racun alkemik dan kekebalan akan menghilang. Bagaimana mungkin teknik Raja Surgawi tidak mengagumkan? Ling Han melompat dan memeluk permaisuri. Memutar-putar dia beberapa kali, dia bertanya, "Kalau begitu kamu tidak perlu terlalu banyak waktu untuk masuk ke level Sein kan?" Permaisuri tersenyum percaya diri. Dalam 100 tahun, Ling Han terkekeh. Itu hanya 100 tahun. Aku akan menanggungnya. Karena Heavenly Phoenix Divine Maiden masih menjalani warisannya, mereka terus tinggal di dalam menara hitam. Semua orang sebelumnya minum sup obat suci, dan sekarang, efek obatnya kurang lebih telah dicerna. Jadi, Ling Han mengeluarkan obat suci kedua, dan mulai memasak lagi. Kali ini, permaisuri telah melahap sebagian besar obat suci karena dia memiliki 10 tubuh untuk membantunya dengan pencernaan, yang tidak kalah dengan Ling Han. Beberapa hari kemudian, Ling Han baru saja mencapai tahap akhir dari ekstrim rendah, dan permaisuri telah maju ke tahap puncak dari ekstrim rendah. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos. Tingkat kultivasinya saat ini benar-benar terlalu cepat. Dengan 10 dari kultivasinya pada saat yang sama dan menelan pil alkimia bersama-sama, ditambah dengan fakta bahwa dia adalah janin surgawi juga. Bahkan Ling Han hanya bisa melihatnya dengan shock dari belakang, benar-benar tercengang. Ling Han secara alami tidak akan merasa iri. Dia tidak menginginkan apapun selain agar permaisuri meningkatkan tingkat kultivasinya lebih cepat. Heavenly Phoenix Divine Maiden masih sama, jadi Ling Han kembali ke Wood Figure Planet untuk mencari Lin Yuqi. Tentu saja, permaisuri juga meninggalkan salah satu doppelgangernya untuk berjaga-jaga. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, dia bisa mengetahuinya pada saat pertama, dan bergegas kembali dengan Ling Han. Meskipun kecepatan Sein lebih cepat, orang yang harus memberitahu Sein harus melakukan perjalanan ke Wood Figure Planet terlebih dahulu. Ling Han hanya harus lebih cepat dari orang yang membawa informasi itu kembali. Jelas, ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Paviliun Hutan Harta Karun telah membuka cabang di sini, tapi ini bukan galaksi cahaya panjang. Paviliun Hutan Harta Karun tidak memiliki keuntungan sedikit pun di tempat ini. Pintu mereka sunyi, dan sepertinya akan segera ditutup. Ling Han masuk, dan berseru, "Di mana pemilik toko Anda? Ada bisnis besar yang harus diselesaikan." Dia sedikit melepaskan aura Eternal Revertier, dan asisten toko itu segera menjadi sangat hormat. Mereka buru-buru memintanya untuk menunggu sebentar saat mereka berlari ke halaman belakang untuk memberitahu pemilik toko. Segera setelah itu, dengan denting dan aroma wangi, seorang wanita cantik mendekatinya dengan langkah anggun dan ayunan pinggulnya yang menggoda. Dia memancarkan udara yang menyihir dari tulangnya, dan mata asisten toko yang lebih muda menyala dengan api saat melihatnya. Chapter 1525. Permintaan. Beberapa wanita mulia dalam kecantikan mereka, sementara yang lain menyendiri dalam kecantikan mereka. Ada juga beberapa yang sangat menggoda dalam kecantikannya. Jelas bahwa Lin Yuqi termasuk yang terakhir dari kategori ini.
Kecantikannya tidak sebanding dengan kecantikan permaisuri, tapi dia jelas tipe kecantikan yang akan menyebabkan pria ingin melepas celananya pada pandangan pertama. Oh, bukankah ini adik kecil Han? Kebiasaan Lin Yuqi menggoda orang lain tidak berubah sedikit pun. Kilatan menggoda langsung muncul di matanya saat melihat Ling Han, dan dia sudah mulai bertindak genit. Permaisuri tersenyum tipis, tatapannya yang agung segera menyapu. "Sa suster," seperti tikus yang melihat kucing, Lin Yuqi langsung menjadi patuh. Bahkan, dia menundukkan kepalanya dan mulai mengutak-atik ujung lengan bajunya. Sifat mendominasi permaisuri ini masih segar di benaknya, dan karenanya dia tidak berani bertindak keluar dari barisan sama sekali. Ling Han tersenyum dan berkata, "Sepertinya bisnis akhir-akhir ini tidak bagus." "Sai, jangan sebutkan itu. Ini jauh lebih buruk dari sekedar tidak baik. Faktanya, toko kami telah benar-benar sepi." Ada ekspresi bermasalah di wajah Lin Yuqi, dan dia berkata dengan berlebihan, "Saya sangat miskin sekarang sehingga saya hampir harus menjual tubuh saya untuk mencari nafkah." Jika permaisuri tidak hadir, dia pasti sudah melihat Ling Han. Dia kemudian akan bertanya apakah dia tertarik menjadi sugar daddy-nya. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya bisa menggigit lidahnya. Ini membuatnya merasa sedikit tertahan. Macan tutul tidak bisa mengubah tempatnya. Bahkan jika dia memaksakan diri, dia tetap tidak bisa bertindak serius. "Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan Anda pada sebuah bisnis," kata Ling Han. Lin Yuqi menatapnya dengan ekspresi curiga sebelum bertanya, "Kamu benar-benar ingin memperkenalkanku ke rumah bordil, FCK?" Ling Han menggelengkan kepalanya sebelum mengambil beberapa logam ketuhanan, dan berkata, "Saya ingin Anda membantu saya menjual logam ketuhanan ini. Selain itu, saya juga ingin membeli logam godly level rendah sendiri. Saya senang dengan apapun dari level 11 hingga level 13. Dia memiliki terlalu banyak logam godly level 14, dan dengan demikian dia dapat menjual sebagian besar dan menggunakan apa yang dia peroleh untuk membeli logam godly level 11 hingga level 13. Logam surgawi ini kemudian dapat digunakan untuk menaikkan level pedang iblis-iblisnya." "Hah, level 14 godly metal?" Lin Yuqi berlari ke atas dan pada dasarnya merebut logam ketuhanan dari tangan Ling Han. "Astaga, berapa banyak orang yang Anda rampok? Anda benar-benar berhasil mendapatkan logam godly tingkat tinggi ini, hanya saja ini agak aneh." Metal godly ini terlihat seperti ada kecurigaan di benaknya, namun dia tidak berani mempercayainya. Ling Han tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Terlihat seperti ubin." Memang, dia telah melepaskan potongan-potongan logam godly dari tangga itu. Mereka tidak hanya terlihat seperti ubin, tetapi juga ubin yang sah. Lin Yuqi mengangguk sebagai jawaban. Namun, dia hanya berpikir bahwa Ling Han sedang bercanda. Ini adalah level 14 godly metal, siapa yang akan menggunakannya sebagai ubin lantai sederhana? Seberapa boroskah seseorang perlu? Dengan ekspresi aneh, dia bertanya, "Ini apotek, tapi kamu ingin aku menjual logam godly, bisakah kamu tidak?" Ling Han bertanya. Lin Yuqi merenungkan ini sejenak. Ini adalah logam level 14 godly, jadi pasti hanya ada sedikit pelanggan yang mampu membelinya. Namun, itu pasti bisa menarik banyak pengunjung yang ingin melihatnya. Karena itu, bukankah apoteknya akan ramai dengan orang? Dia segera mengangguk dan berkata, "Saya bisa." Dia kemudian menatapnya dan berkata, "Kamu telah banyak membantuku. Mungkin Anda ingin saya membalas Anda dengan tubuh saya." Ling Han mengabaikannya, berkata, "Aku bahkan tidak menginginkan satupun batu asal sejati. Yang saya ingin Anda lakukan hanyalah menukarnya dengan logam godly level 11 ke level 13. Juga, ambil cincin ini. Ada lebih banyak metal godly di dalam sini. Saya cukup yakin bahwa itu cukup untuk membeli logam godly yang saya inginkan." Ling Han memberinya cincin spasial. Lin Yuqi tercengang. Hanya beberapa lempengan logam level 14 godly yang dia berikan padanya sudah sangat mahal. Namun dia sebenarnya punya lebih banyak. Dia menggunakan akal surgawi untuk memeriksa cincin spasial, dan dia hampir pingsan karena apa yang dilihatnya. Astaga, ada gunung kecil logam ketuhanan di dalamnya.
Meskipun dia belum memeriksa setiap bagian dengan hati-hati, dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka semua adalah logam dewa tingkat tinggi. Apakah kamu tidak takut aku mencurinya? Seolah membaca pikirannya, Ling Han segera melepaskan auranya. Tingkat sungai abadi, Lin Yuqi tercengang. Saat itu, dia belum bisa mendeteksi tingkat kultivasi Ling Han. Namun, jika Ling Han secara aktif melepaskan auranya, dia akan dengan mudah dapat menentukan tingkat kultivasinya. Lagi pula, paviliun hutan harta karun juga memiliki banyak elit di tingkat sungai abadi. Namun, sudah berapa tahun, Ling Han sudah maju dari Sun Moon Tier ke Eternal River Tier. Ini benar-benar tak terduga. Kalau terus begini, bukankah dia akan segera menjadi Saint? Siapa yang berani mencuri milik orang suci? Lin Yuqi memang berpikir untuk mengambil logam ketuhanan dan melarikan diri kembali ke Cloud Apex Planet. Namun, pikiran ini hanya bertahan dalam pikirannya selama sepersekian detik. Lelucon apa? Bagaimana dia bisa menyinggung perasaan orang aneh seperti itu? Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, saya akan kembali dalam beberapa tahun. Dia kemudian melingkarkan lengannya di pinggang permaisuri Luan Xing dan pergi. Bocah ini benar-benar akan menentang surga. Lin Yuqi menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin dia sudah menjadi orang suci saat kita bertemu lagi. Ling Han dan permaisuri Luan Xing dengan cepat tiba kembali di mana Heavenly Phoenix Divine Maiden berada. Bagaimana bisa Ling Han meninggalkan istrinya yang cantik sendirian terlalu lama? Bagaimanapun, tidak ada tempat yang lebih baik untuk dibudidayakan selain Menara Hitam, bukan? Selain itu, Ding Ping dan Jiu Yao dapat dengan mudah kembali ke akademi dari waktu ke waktu untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi mereka dan juga mengumpulkan beberapa informasi. Waktu berlalu, dan itu tidak lama sebelum 9 tahun telah berlalu. Suatu hari, nyala api tiba-tiba meledak dari tubuh ketiga Raja Phoenix. Seolah-olah mereka akan bangkit dari abu dan memperoleh kehidupan baru. Ling Han segera bergegas setelah mendeteksi ini. Namun sebuah kapal luar angkasa kecil telah membubung ke langit dan mulai terbang menuju Wood Figure Planet. Ling Han merenung sejenak dan memutuskan untuk mengabaikan kapal luar angkasa ini. Sebaliknya, ia menyalurkan teknik kultivasi yang mengubah fisik serta penampilannya. Dia kemudian menyerbu ke arah kelompok pembudidaya yang masih menjaga daerah ini. Mereka yang tetap sebagai penjaga di sini secara alami bukanlah elit yang kuat. Dengan demikian, mereka semua pingsan oleh Ling Han bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Jika seorang Saint ingin datang ke sini dari Wood Figure Planet, mereka akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Namun, kapal luar angkasa itu membutuhkan setidaknya 3 hari untuk tiba di planet gambar kayu. Jadi, Ling Han masih punya waktu 3 hari untuk bertindak. Dia menatap mayat dari 3 Raja Phoenix dan memutuskan bahwa mereka kemungkinan besar menghabiskan kekuatan mereka yang terakhir. Mayat mereka telah menjadi transparan, dan dia bisa melihat tubuh Heavenly Phoenix Divine Maiden yang tampaknya tidak berbobot di antara mereka. Tubuhnya melingkar menjadi bola, dengan lengan melingkari lutut. Sementara itu, rambut halusnya tampak membumbung tinggi ke langit. Istriku, kamu harus cepat, gumam Ling Han. Jika tidak, kita tidak punya pilihan selain melarikan diri dari galaksi ini jika kita ditemukan oleh seorang Saint. Jika seorang Saint menyaksikan kondisinya saat ini, mereka akan dapat dengan mudah menghubungkannya dengan harta karun tempat ini. Apalagi hubungannya dengan Ling Han bukanlah rahasia. Jadi, mereka semua akan didakwa bersamanya. 2 hari berlalu, dan api dari Raja Phoenix juga terbakar secara ekstrim sebelum tiba-tiba padam. Namun, semburan api baru segera menggantikannya saat Heavenly Phoenix Divine Maiden dengan bangga naik ke langit. Sepasang sayap yang panjangnya puluhan ribu meter terbentang di belakangnya. Bentang sayap tidak berubah, namun pola surgawi yang menghiasi sayap berkali-kali lebih rumit dari sebelumnya. Ini bukanlah peningkatan dalam tingkat kultivasi, melainkan peningkatan esensi dan kualitas. Hal ini serupa dengan Star Saint yang menggunakan setetes esensi darah Saint King untuk meningkatkan bakat alami dan fisik putranya. Heavenly Phoenix Divine Maiden juga telah mengalami transformasi yang sama, meskipun manfaat yang dia terima berkali-kali lipat lebih mengesankan daripada yang diterima putra Star Saint.
Bagaimanapun, Star Sensei bahkan tidak berani menyentuh mayat tiga Raja Phoenix. Istri Ling Han berteriak. Heavenly Phoenix Divine Maiden segera membuka matanya sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang ke pelukan Ling Han. Dia terlihat bersemangat saat dia menarik sayapnya. Ini wajar karena dia tidak melihat Ling Han selama bertahun-tahun. Ayo pergi, Ling Han berkata saat dia mengambil Cloud Piercing Shuttle. Mereka semua melompat ke atas, dan Cloud Piercing Shuttle langsung membubung ke langit. Setelah mengambil beberapa jalan memutar, mereka mulai kembali ke Wood Figure Planet dari arah yang sama sekali berbeda. Pada saat inilah juga jalan setapak emas tebal terbentang dari Wood Figure Planet ini adalah tanda dari seorang Saint yang bepergian. Chapter 1526. Penjaga toko baru. Orang suci yang telah berangkat adalah orang suci di Pangkara. Dia tiba dalam waktu singkat, dan dia segera kembali dengan para penjaga yang telah pingsan. Namun, para penjaga ini tidak dapat mengingat siapa yang membuat mereka pingsan, terlepas dari seberapa keras mereka memeras otak mereka. Star Sensei sangat marah setelah mengetahui ini. Pelaku misterius kemungkinan besar adalah orang yang sama yang bertanggung jawab atas hilangnya Guda Oyi. Namun, mereka benar-benar berani memasang jebakan di sana. Betapa sangat berani, ini adalah provokasi langsung ke kekuatannya. Namun, apa pentingnya dia marah? Tidak ada petunjuk baginya untuk dikejar, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Ling Han dengan selamat kembali ke Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Dia kemudian menuju ke paviliun hutan harta karun untuk memeriksa berapa banyak logam dewa yang telah diperoleh Lin Yuki untuknya. Namun, Ling Han dibuat ketakutan saat tiba di depan apotek. Itu ramai dengan orang-orang. Terakhir kali dia datang, tempat itu sunyi dan sunyi. Namun sekarang, ada arus orang yang tak ada habisnya masuk dan keluar apotek. Seolah-olah mereka ingin membongkar apotek. Saudara Qian, apakah kamu nyata? Saya ingin menempa pedang berharga, jadi mengapa Anda membawa saya ke apotek? Hehe. Kamu akan tahu begitu kita masuk ke dalam. Dua orang di depan Ling Han hendak menuju ke apotek. Namun, salah satu dari mereka memasang ekspresi bingung saat mereka melihat tanda paviliun hutan harta karun. Apotek yang menjual senjata. Aneh sekali, Ling Han memasuki apotek di belakang kedua orang itu. Saat masuk, ia menemukan bahwa hanya sebagian kecil orang yang benar-benar membeli obat. Kebanyakan orang memandang sekeliling seolah menunggu sesuatu terjadi. Tidak lama kemudian seorang pelayan dengan gaun biru muncul dengan sebuah nampan di tangannya. Ada item di atas nampan ini, namun disembunyikan oleh kain merah. Mari kita mulai lelang untuk logam godly hari ini. Pelayan itu melepaskan kain merah itu, memperlihatkan potongan logam menyilaukan yang terletak di bawahnya. Hah, ini adalah logam dewa tingkat 14. Emas berpola hantu, itu bisa ditempa menjadi senjata level 14, dan setelah dipelihara untuk waktu yang lama, itu bisa menjadi alat dewa level 14, kekuatannya setara dengan para elit di tingkat ekstrim tingkat sungai abadi. Saya selalu mendengar bahwa apotek ini melelang sepotong logam dewa tingkat tinggi setiap 3 hari. Saya tidak percaya sebelumnya, tetapi saya tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Ini sungguh mencengangkan, memang apotek sebenarnya menjual logam ketuhanan. Seberapa aneh ini, bukankah mereka mencuri bisnis dari toko senjata yang sebenarnya? Semua orang terlibat dalam diskusi yang penuh semangat. Namun, mereka tetap akan mengajukan penawaran jika menurut mereka harganya tepat. Lagi pula, apa bedanya dari mana mereka membeli logam godly mereka? Semuanya akan baik-baik saja selama logam godly itu nyata. Tawaran ditempatkan satu demi satu. Dan potongan logam level 14 godly akhirnya dijual kepada pelanggan yang sangat senang. Pelanggan dengan bersemangat menyerahkan pembayarannya sebelum segera menyimpan logam godly pergi. Dia kemudian berlari menjauh dari apotek, takut dia akan disergap dan dirampok. Meskipun pelelangan sudah selesai, banyak orang masih bertahan. Mereka memang datang kemari, jadi sebaiknya mereka membeli beberapa barang. Sekalipun hanya 1% orang yang membeli barang, ini masih merupakan transaksi yang sangat besar. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini. Ling Han mengangguk saat melihat ini. Dia kemudian mendekati seorang pekerja dan berkata, "Di mana pemilik toko?
Saya punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan mereka. Kamu siapa? Menurutmu apakah ada orang sembarangan yang bisa bertemu dengan penjaga toko kita? Pekerja itu tiba-tiba sombong, dan sikapnya sangat berlawanan dengan apa yang dialami Ling Han saat dia datang ke sini sebelumnya. Apalagi para pekerja di sini semuanya berbeda dari sebelumnya. Ling Han tidak mengenali satupun dari mereka. Bisnis sedang berkembang pesat sekarang. Jadi Ling Han bisa memahami terlalu percaya diri para pekerja ini. Namun, arogansi dan sikap angkuh mereka mengambil langkah terlalu jauh. Ekspresi Ling Han menjadi dingin, dan gumpalan kekuatan surga mulai memancar dari tubuhnya. Pekerja itu hampir mengompol karena ketakutan. Jangan membuatku mengulangi diriku lagi. Hubungi penjaga toko Anda. Pekerja itu buru-buru mengangguk dan menjawab, ya, segera. Seluruh tubuhnya gemetar. Setelah menunggu beberapa saat, Ling Han melihat pekerja itu muncul kembali. Tuan, saya sangat menyesal. Pemilik toko sedang sibuk saat ini, jadi dia tidak punya waktu untuk menjamu tamu. Tatapan mata Ling Han menjadi intens, dan seolah-olah dia akan meledak karena amarah. Namun, dia dengan paksa menahan amarahnya, dan berkata, katakan padanya bahwa Ling Han telah datang. Pekerja itu ragu-ragu sejenak. Dia telah diberitahu untuk mengabaikan pelanggan ini dan langsung mengusir mereka dari apotek. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dia berani mengusir pelanggan ini? Selain itu, apakah dia memiliki kemampuan untuk mengusir pelanggan ini? Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melapor ke penjaga toko lagi. Dia kembali setelah beberapa saat, berkata, Tuan Ling, pemilik toko mengundang Anda untuk berdiskusi. Dia membawa Ling Han ke halaman belakang apotek. Memang ada orang yang berdiri di halaman belakang, tapi orang ini bukan Lin Yuqi. Sebaliknya, itu adalah pria paruh baya. Dia tampak seperti gunung besar, dan ada aura kuat yang terpancar dari tubuhnya. Dia berada di level ekstrim menengah dari Eternal River Tier. Di mana Lin Yuqi, Ling Han tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dia bertanya, di mana Lin Yuqi? Pria paruh baya itu mengusir pekerja itu sebelum dengan tenang berkata, saya si Gang Yang, pemilik toko baru apotek ini. Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, aku menyerahkan sejumlah besar logam godly kepada Lin Yuqi untuk membantu menjualnya untukku. Si Gang Yang terbatuk keras, dan berkata, Lin Yuqi telah dipindahkan kembali ke markas. Aku tidak tahu kesepakatan macam apa yang kau buat dengannya, dan aku juga tidak percaya kata-katamu. FCK, dia mencoba mengingkari kesepakatan, orang ini benar-benar berani mencuri barang-barang saya, betapa berani. Ling Han mendengus, dan berkata, apakah kamu mencoba untuk mencuri barang-barang saya secara terbuka? Ekspresi si Gang Yang langsung menjadi gelap. Anak muda, kemampuanmu untuk memasuki Akademi Seni Bela Diri Star Sen adalah cerminan dari bakat kultivasimu. Namun, memiliki bakat adalah satu masalah, dan memiliki kepercayaan adalah masalah lain. Seseorang harus mematuhi prinsip kepercayaan ketika berurusan dengan orang lain. Namun, Anda benar-benar berani menuduh paviliun hutan harta karun, betapa berani. Dia sadar bahwa Ling Han berada di tingkat sungai abadi. Namun, dia masih sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, seberapa kuat paviliun hutan harta karun, mereka juga memiliki banyak elit tingkat sungai abadi. Selain itu, dia adalah seorang elit di tingkat ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi, sementara Ling Han hanya di tingkat yang paling rendah. Karena itu, bisakah dia tidak menekan Ling Han? Ling Han mengetukkan jari-jarinya dan berkata, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Izinkan Lin Yuqi untuk berbicara dengan saya. Kedua, saya akan mengalahkan Anda sampai Anda menjadi patuh, dan kemudian kita bisa membahas ini lagi. Hahaha, si Gang Yang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Anak muda, kamu terlalu sombong. Dia tahu siapa Ling Han. Saat itu, dia bahkan membantu keluarga cabang Lin Yuqi memenangkan tempat pertama dalam kompetisi klan mereka. Berita tentang ini telah menyebar jauh dan luas, dan 3 keluarga lainnya juga telah mendengarnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengingatnya.
Setelah semua, siapa yang akan peduli dengan kultivator tingkat tubuh surgawi yang sangat sedikit? Karena itu, dia ketakutan setelah mengetahui bahwa Ling Han telah maju ke tingkat sungai abadi. Namun, sebelum gunung kecil dari level 14 godly metal, bagaimana dia bisa menekan keserakahannya? Sejujurnya, jadi bagaimana jika logam ketuhanan itu milikmu? Itu kata-katamu melawan kata-kataku, jadi siapa yang akan percaya padamu? Namun, karena Anda juga telah memberikan kontribusi, inilah komisi Anda. Si Gangyang melemparkan cincin spasial. Cincin spasial mendarat di tanah dan mulai berputar. Sementara itu, ada ekspresi jijik di wajah si Gangyang. Selain orang suci, paviliun hutan harta karun tidak takut pada orang lain. Bisakah Ling Han menjadi orang suci? Jawabannya jelas tidak. Ini karena dia belum menjadi murid Star Sensei. Apalagi, ia hanya menempati peringkat kedua di antara mahasiswa baru selama perekrutan awal. Kehormatan peringkat pertama diberikan kepada Gu Daoyi. Namun, setelah menghilangnya Gu Daoyi, Star Sensei masih belum mengambil Ling Han sebagai muridnya. Ini adalah tanda yang jelas bahwa orang suci agung tidak percaya pada kemampuan Ling Han untuk menjadi orang suci. Bahkan orang suci agung tidak percaya pada kemampuannya. Jadi nasibnya sama baiknya dengan tersegel, terlepas dari seberapa kuat Ling Han menjadi, dia tetap hanya akan menjadi elit tier sungai abadi. Namun, berapa banyak elit Eternal River tier yang dimiliki oleh 4 klan dari Treasure Forest Pavilion? Angka yang menakutkan, cincin spasial akhirnya jatuh ke tanah setelah berputar untuk beberapa putaran lagi. Itu tergeletak di sana tanpa suara, begitu saja. Ada 100.000 True Origin Stone di dalamnya. Itu sudah cukup besar, si Gangyang berkata sambil mencibir. Lepaskan dan lepas, jika tidak, Anda bahkan tidak akan mendapatkan satu batu asal sejati. Chapter 1527. Kamu berani mengganggu aku? 100.000 True Origin Stone? Elit tingkat sungai abadi dapat dengan mudah mendapatkan jumlah ini jika mereka membuka mulut. Bagaimanapun, pembudidaya tingkat sungai abadi dapat dianggap sebagai elit dimanapun mereka pergi. Namun, apa masalahnya? Mereka tidak berharga di mata si Gangyang. Aku secara terbuka menidurimu, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Si Gangyang menyilangkan lengannya di depan dadanya, ekspresi puas di wajahnya. Ling Han baru saja maju ke tingkat sungai abadi, dan dia lebih bodoh dan naif seperti seorang anak. Dia benar-benar telah memberi Lin Yuqi semua metal godly-nya sekaligus. Jika dia tidak menipu dia, siapa lagi yang akan dia selingkuh? Kenapa kamu tidak mengambilnya? Apakah Anda tidak senang dengan jumlahnya? Si Gangyang terus mempermalukan Ling Han, berkata, aku sudah sangat murah hati dengan memberimu jumlah ini. Jika tidak, Anda bahkan mungkin tidak menerima satu batu asal sejati. Cepat, ambil dan lepas. Ling Han terkekeh, dan berkata, sudah lama sekali aku tidak merasakan dorongan kuat untuk mengalahkan seseorang. Selamat, Anda telah mendorong keinginan saya untuk melakukan kekerasan lagi. Hah? Kamu ingin fisik? Si Gangyang menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Orang muda benar-benar terlalu sembrono. Bukankah mereka sadar akan keterbatasan mereka sendiri? Bertarung melawan dia, itu hanya mencari penghinaan. Bagaimanapun, dia bisa mengajari bocah ini pelajaran dalam hidup. Faktanya, dia sebenarnya sedikit cemburu pada Ling Han. Dia baru mencapai tingkat sungai abadi setelah berkultivasi selama puluhan juta tahun. Namun Ling Han, dia penuh dengan vitalitas, dan dia seperti tungku yang membara. Jelas bahwa dia masih sangat muda. Umur Ling Han akan ratusan juta tahun lebih lama darinya. Ling Han melambaikan tinjunya, dan berkata, kamu tidak layak menjadi lawan saya. Aku hanya akan memukulmu, kamu hanyalah seorang kultivator yang sangat sedikit pada ekstrim rendah arc. Si Gangyang masih mengungkapkan rasa jijiknya. Namun Ling Han sudah maju ke depan dan menyerang dengan tangannya. Tubuh surgawi muncul, dan ada hamparan cahaya menyilaukan di dalam sungai peraknya. Meskipun hanya ada 80 atau lebih benda langit, masing-masing ratusan kali lebih besar dari benda langit biasa. Si Gangyang langsung merasakan tekanan berat yang menimpanya. Semburan angin menyapu,
menyebabkan gelombang rasa sakit mengalir di kulitnya. Ini adalah musuh yang kuat, saya tidak bisa meremehkan dia. Dia meraung keras sebelum juga melepaskan sungai peraknya. Setidaknya ada 700 benda langit di dalam sungai perak ini, dan ini menandakan bahwa dia telah mencapai tahap akhir dari ekstrim sedang. Dia memiliki keunggulan 4 bintang atas Ling Han. Kamu mencari kematian, dia meraung. Dia segera melakukan serangan balik, merentangkan tangannya dan meraih tenggorokan Ling Han. Dia akan mengalahkan Ling Han dengan cara yang paling memalukan. Dia akan meninggalkan Ling Han dengan kenangan yang menyakitkan dan tak terlupakan. Ledakan, tangan Ling Han tiba dan dengan mudah melenyapkan serangan si Gangyang. Saat ini, dia bahkan dapat menantang para elit di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Jadi, bagaimana seseorang di tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi menyaingi dia? Apa? Si Gangyang menangis dengan takjub. Dia hampir mengompol karena ketakutan. Dia hanya di ekstrim rendah. Jadi bagaimana dia bisa sekuat ini? Ling Han mengencangkan cengkeramannya, tangannya sudah melingkari leher si Gangyang. Tubuh si Gangyang langsung menjadi lemas di bawah kekuatan-kekuatan asal. Dia tidak bisa menggerakkan bahkan satu jari pun. Dia benar-benar terpaku dengan teror. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Ling Han dengan kaget dan tidak percaya. Faktanya, matanya hampir keluar dari rongganya. Buka mulutmu, Ling Han memerintahkan dengan dingin. Si Gangyang menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Pada saat yang sama, dia menutup mulutnya dengan erat. Jelas bahwa Ling Han tidak akan melakukan hal yang baik. Ling Han membuat gerakan meraih dan mengambil cincin spasial dari tanah. Dia kemudian menggunakan akal surgawi untuk mengaktifkannya, langsung mengambil gunung batu asal sejati yang terkandung di dalamnya. Dia mengambil sepotong dan memaksanya masuk ke mulut si Gangyang. Apa yang kamu lakukan? Si Gangyang berteriak menggunakan akal surgawinya. Dia tercengang sekaligus ketakutan. Buka mulutmu, Ling Han tanpa ampun menamparnya, menyebabkan dia membuka mulutnya. Dia kemudian segera memasukkan True Origin Stone ke dalam. Batu asal sejati ini sangat besar sehingga menyebabkan mulut si Gangyang berubah. Sementara itu, Ling Han mengambil True Origin Stone lainnya dan dengan paksa memasukkannya ke dalam mulutnya. Si Gangyang tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan matanya hampir akan keluar. Ini terlalu menyakitkan. Dia berada di tingkat sungai abadi, jadi dia bisa dengan mudah melenyapkan bahkan batu asal sejati yang paling tangguh jika dia menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Namun, dia tidak memiliki fisik yang kuat, dan kekuatan asal lebih dibatasi pada saat ini. Gagal membentuk penghalang pelindung, bagaimana fisiknya bisa menyaingi ketangguhan True Origin Stone? Tenggorokannya langsung terluka setelah dipaksa menelan 2 True Origin Stone. Darah menyembur dari mulutnya, dan dia merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, Ling Han tanpa ampun saat dia memaksa True Origin Stone ketiga ke dalam mulutnya. Meskipun budidayanya telah ditekan, elit tingkat sungai abadi masih merupakan elit tingkat sungai abadi. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Kamu mengambil sesuatu terlalu jauh, Clancy. Tidak. Seluruh paviliun hutan harta karun tidak akan memaafkanmu. Si Gangyang masih berbicara keras dengan akal surgawinya. Hah, kamu lebih keras kepala dari yang kubayangkan, kata Ling Han sambil terkekeh. Dia mengambil True Origin Stone lainnya dan memasukkannya ke mulut si Gangyang. Bukankah saat itu kamu bertingkah sombong dan angkuh? Tidakkah Anda ingin memberhentikan saya hanya dengan 100.000 True Origin Stone? Seorang kultivator bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Anda ingin menggunakan 100.000 True Origin Stone ini untuk memberhentikan saya. Nah, sekarang saya kembalikan semuanya. Mari kita lihat seberapa banyak perutmu. Si Gangyang langsung menjadi pucat pasi. Apakah perutnya akan meledak jika dia menelan semua batu asal sejati ini? Kemungkinan besar tidak. Meskipun dia tidak memiliki fisik yang kuat, tubuh elit tingkat sungai abadi masih sangat kuat. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk memaksanya ke titik ledakan. Namun, True Origin Stone juga sangat tangguh. Ini bukanlah hal-hal yang dapat dengan mudah dicerna oleh tubuhnya. Dengan demikian, perutnya jelas akan mencerminkan berapa banyak batu asal sejati yang telah dia telan. Bayangan dari bagian tubuhnya yang lain tetap normal sementara perutnya menjadi sebesar gunung kecil melintas di benak si Gangyang.
Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik memikirkan ini. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi sekarang. Dia adalah seluruh level minor di atas Ling Han, dan karenanya mereka setidaknya harus seimbang, bahkan jika Ling Han adalah seorang jenius bintang 4. Jadi, bagaimana dia bisa ditekan begitu mudah? Dia menggelengkan kepalanya saat Ling Han memasukkan True Origin Stone lain ke dalam mulutnya. Perutnya terlihat membesar lagi. Ling Han tersenyum tipis. Namun, di mata si Gangyang, dia bukanlah iblis. Apa kau tidak takut paviliun hutan harta karun membalas dendam? Si Gangyang bertanya dengan marah. Ling Han dengan kejam menamparnya lagi. Apakah kamu menjadi bodoh setelah makan terlalu banyak batu? Apakah saya akan melakukan ini jika saya takut? Benar saja, sebagai seseorang yang berani menipuku, pasti ada yang salah dengan otakmu. Si Gangyang benar-benar ingin menangis. Bagaimana dia memprovokasi orang yang begitu kejam? Tidak hanya dia sangat kuat, tapi dia juga orang yang tak kenal takut yang tidak peduli tentang latar belakangnya. Dia bahkan tidak menunjukkan wajah ke paviliun hutan harta karun. Aku akan mengembalikan barang milikmu, dia buru-buru berteriak. Dia takut Ling Han akhirnya akan membunuhnya. Tidak perlu terburu-buru, kata Ling Han sambil menggelengkan kepala. Bagaimanapun, kamu tidak bisa lepas dariku, jadi kenapa kita tidak menikmati diri kita sendiri lebih lama? Selamat menikmati ibumu, si Gangyang meraung dalam pikirannya. Dia tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Ling Han memelototinya, dan berkata, apakah kamu mengutukku dalam pikiranmu, Si Gangyang buru-buru menggelengkan kepalanya. Namun, True Origin Stone lain dimasukkan ke dalam mulutnya saat ini, dan rasa sakit yang ditimbulkannya membuatnya memukul-mukul dengan liar. Ling Han memasang ekspresi serius saat berkata, seseorang harus jujur dan jujur. Mengutuk seseorang di benak Anda bukanlah kebiasaan yang baik. Si Gangyang merasakan dorongan untuk mengutuknya lagi. Aku hanya mengutukmu dalam pikiranku, namun kamu sudah menyiksaku sedemikian rupa. Apa yang akan terjadi jika aku mengutukmu dengan keras? Namun, dia hanya berani memikirkan ini dalam pikirannya. Dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Apakah mereka enak? Anda bisa makan lebih banyak jika enak. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, tidak ada yang memperebutkan mereka denganmu. Ling Han memaksa True Origin Stone setelah True Origin Stone ke dalam mulutnya. Ini harga karena berani mencuri barang miliknya. Si Gangyang merasa seperti akan mati. Namun, bagaimana mungkin hanya rasa sakit fisik yang menyebabkan elit tier Sungai Abadi kehilangan kesadaran mereka? Air mata mulai mengalir di wajahnya, dan dia berkata, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Lepaskan saya, omong kosong, logam ketuhanan itu awalnya milik saya. Berhentilah berpura-pura menjadi dermawan. Ling Han terus memasukkan True Origin Stone ke dalam mulutnya. Si Gangyang telah menggunakan 100.000 batu asal sejati ini untuk mempermalukannya, jadi dia secara alami akan membalas budi menggunakan batu asal sejati yang sama persis. Si Gangyang terisak lebih keras. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia hanya akan memberi Ling Han satu batu asal sejati. Chapter 1528. Tangan tersembunyi. Ling Han meningkatkan kecepatannya. Setengah hari berlalu, dan dia akhirnya berhasil memasukkan 100.000 True Origin Stone ke dalam perut si Gangyang. Saat ini, si Gangyang benar-benar tidak bisa menutup mulutnya. Sementara itu, perutnya yang begitu besar cukup membuat kagum siapapun yang melihatnya. Garis besar batu asal sejati bisa dengan jelas terlihat di perutnya, dan itu akan menyebabkan seseorang mempertanyakan apakah perutnya akan meledak atau tidak. Namun, para elit Eternal River Tier pasti akan melatih fisik mereka sebelumnya, itu hanya masalah seberapa banyak mereka telah melakukannya. Bagaimanapun, perut mereka tidak akan dipaksa sampai meledak dengan mudah. Ling Han bertepuk tangan, sangat puas dengan pekerjaannya sendiri. Penampilan si Gangyang sangat lucu saat ini, dengan perut raksasanya yang benar-benar tidak proporsional dengan anggota badan dan kepalanya yang tampaknya kecil.
Ling Han kemudian melanjutkan untuk mengambil semua alat roh spasial si Gangyang. Namun, ekspresinya langsung menjadi gelap. Hanya ada 17 keping logam surgawi level 14 di dalam alat roh spasial ini, dan sisanya adalah batu asal sejati. Ada beberapa ratus juta batu asal sejati secara total. Namun, ini tidak seberapa dibandingkan dengan logam godly yang dia berikan pada Lin Yuqi. Kamu benar-benar mencari kematian. Ling Han mengangkat tinjunya dan melakukan pemukulan keji lagi pada si Gangyang. Ketika dia puas, dia membuang si Gangyang ke samping, dan berkata, "Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mengumpulkan semua yang menjadi milikku. Jika kamu tidak bisa memuaskanku," dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, "aku akan menemukan 100 babi hutan untuk memintamu." Dia pergi setelah mengeluarkan ancaman ini. Si Gangyang gemetar mendengar ini. Dia ingin segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun, budidayanya telah ditekan. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Ling Han baru saja meninggalkan paviliun hutan harta karun ketika dia mendengar suara manis berkata, "Oh, bukankah ini adik kecil Han, Lin Yuqi?" Ling Han memasang ekspresi dingin saat dia berbalik, dan dia berkata, "Kamu masih berani menunjukkan dirimu. Mengapa saya tidak berani? Anda bukan harimau pemakan manusia, bukan? Haruskah aku takut kamu memakanku?" Lin Yuqi mengayunkan pinggulnya saat dia berjalan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Orang-orang yang lewat tidak bisa membantu tetapi mencubit hidung mereka, takut mereka akan mimisan. Dia melemparkan cincin spasial ke arah Ling Han saat dia berkata, "Jika saya tidak menunjukkan diri, bagaimana Anda akan mendapatkan kembali barang-barang Anda?" Ling Han menangkap cincin spasial dan memeriksanya dengan akal surgawi. Ada sejumlah besar logam godly di dalamnya, mulai dari level 11 hingga level 13. Ada logam ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya di setiap level. Ada ekspresi sedih di wajah Lin Yuqi, dan dia berkata, "Aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Namun, Ba Asteris Ngan itu tiba setengah tahun yang lalu dan dengan paksa mengambil alih posisi saya. Aku menyembunyikan tanganku, dan karena itulah aku berhasil menyimpan sebagian besar barangmu. Selain itu, sebagian besar logam level 14 godly masih bersama saya." Kemarahan Ling Han mereda setelah menerima logam ketuhanannya, dan dia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Ba Asteris Ngan itu tertarik padaku, dan dia datang ke cabang ini dengan alasan melakukan inspeksi. Namun, dia menjadi serakah saat melihat saya menjual sepotong metal godly setiap beberapa hari, jadi dia dengan paksa mengambil alih posisi saya. Lin Yuqi menjelaskan, "Untung saja saya bisa memasang beberapa pekerja yang setia kepada saya. Mereka akan segera memberitahu saya setiap kali Anda tiba." Ling Han mengangguk mengerti. Dia kemudian merenung sejenak sebelum berjalan kembali ke paviliun hutan harta karun. Oi, apa yang kamu lakukan?" Lin Yuqi buru-buru berlari untuk memblokirnya. "Aku datang ke sini untuk menemuimu sehingga aku bisa menghindari Ba Asteris Ngan itu. Apakah kamu akan langsung masuk kembali ke dalam perangkapnya?" Dia secara alami tidak tahu bahwa Ling Han sudah cukup kuat untuk dengan mudah menekan si Gangyang. Karena itu, dia takut Ling Han akan pergi dan dengan sembrono berdebat dengan si Gangyang. Melakukannya seperti domba berjalan ke dalam mulut harimau. Ling Han tidak menjawab, dan dia terus berjalan menuju apotek. Bagaimana Lin Yuqi bisa memblokirnya? Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya. Dia akan meyakinkan si Gangyang untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Lagi pula, sangat mungkin Ling Han akan maju ke tingkat kejadian di masa depan. Makhluk seperti itu tidak bisa tersinggung. Namun, rahangnya tanpa sadar jatuh saat dia mengikuti Ling Han ke halaman belakang apotek. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apa-apaan ini? Itu si Gangyang? Iya, itu memang wajahnya. Namun, tubuhnya jauh berbeda. Bagaimana dia bisa menjadi sangat gemuk? Si Gangyang saat ini sedang memuntahkan True Origin Stone. Kultivasinya telah disegel, jadi sangat sulit baginya untuk mengeluarkan batu asal sejati dari tubuhnya. Sampai sekarang, dia hanya berhasil memuntahkan selusin batu asal sejati. Setelah melihat Ling Han tiba, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan. Kenapa dia datang lagi?
3 hari sudah berlalu. Secepat itu, Ling Han melakukan pukulan. Peng, si Gangyang langsung dilenyapkan menjadi beberapa bagian. True Origin Stone meledak ke udara. Karena dia telah menemukan kembali barang-barangnya yang hilang, tidak ada alasan untuk membiarkan si Gangyang tetap hidup. Dia telah berani mencuri begitu banyak barang miliknya, jadi membunuhnya akan menjadi satu-satunya cara untuk memadamkan amarahnya. Lin Yuqi masih belum sadar. Dia tetap dalam keadaan tidak percaya untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba melompat dan berseru, "Kamu benar-benar membunuh si Gangyang, tidak perlu berterima kasih padaku," kata Ling Han sambil tersenyum. Lin Yuqi meraih lengan bajunya dan berkata, "Dia adalah seorang elit tingkat sungai abadi, kematiannya akan seperti gempa bumi di Treasure Forest Pavilion, semuanya pasti tidak akan berakhir di sini." Ling Han tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Sebarkan saja cerita ini. Katakanlah dia menemukan penyimpanan harta karun, namun dibunuh oleh seseorang saat menjelajahinya." "Kamu ingin aku berbohong?" Lin Yuqi berkata dengan memutar matanya. "Jangan bilang kamu tidak ingin dia mati." "Baiklah, aku juga membenci lalat yang mengganggu itu. Namun, saya juga tidak berbohong kepada Anda. Elit tingkat sungai abadi terlalu penting bagi pavilion hutan harta karun, terutama si Gangyang. Dia baru berusia 100 juta tahun, dan dia memiliki potensi untuk maju ke tingkat yang sempurna. Tidak hanya dia penting bagi si klan, tapi dia juga sangat penting bagi seluruh pavilion hutan harta karun," kata Lin Yuqi dengan sungguh-sungguh. Ling Han tidak terpengaruh oleh ini, dan dia menjawab, "Tidak masalah. Sebarkan saja beritanya." Pada saat pavilion hutan harta karun mengetahuinya dan mengirim seseorang ke sini, itu sudah 40 atau 50 tahun ke depan. Saat ini, satu-satunya kekurangannya adalah waktu. Seberapa kuat dia dalam waktu 40 hingga 50 tahun? Ling Han kembali, dan Lin Yuqi tetap membereskan kekacauan itu. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali otoritas setelah kematian si Gangyang, maka itu hanya akan menjadi cerminan betapa buruknya kemampuannya. Setelah kembali ke akademi, Ling Han mengatur logam surgawi sesuai dengan level mereka sebelum mengambil pedang iblis surgawi untuk menyerapnya. Kualitas pedang iblis surgawi melonjak saat potongan logam dewa dikonsumsi satu demi satu. Level 12, level 13, pedang iblis-iblis maju 2 tingkat berturut-turut namun masih belum bisa mencapai level 14. Ini karena level 13 godly metal tidak cukup. Ling Han mengirim Ding Ping untuk meminta Lin Yuqi membeli lebih banyak logam godly level 13. Namun, dia tidak perlu membeli terlalu banyak. Yang dia butuhkan hanyalah 20 potong atau lebih. Namun, semakin tinggi level logam godly, semakin sulit untuk mendapatkannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam waktu beberapa hari. Mungkin butuh 1 tahun, atau mungkin butuh beberapa tahun. Ling Han menenangkan pikirannya dan bersiap untuk menerobos ke tingkat ekstrim tingkat sungai abadi. Sementara itu, permaisuri Luan Xing sudah maju ke ekstrim menengah. Saat ini, janin surgawinya bahkan lebih kuat daripada yang dimiliki Gu Daoyi. Dia berkultivasi dengan 10 tubuh, jadi wajar saja jika kecepatan kultivasinya luar biasa. Setelah menerima warisan dari 3 Raja Phoenix, budidaya Heavenly Phoenix Divine Maiden juga mulai berkembang pesat. Manfaat yang dia terima tidak akan langsung terlihat. Namun, dia akan melihat kecepatan kultivasinya meningkat 10.000 kali lipat sebelum maju ke tingkat kejadian. Dengan demikian, dia telah berhasil maju ke ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi dan kemudian ekstrim tinggi tidak lama kemudian. Apalagi, semua ini hanya dalam waktu beberapa bulan. Sementara itu, Rain Emperor dan Notionless Saint juga telah maju ke Eternal River Tier berkat bantuan beberapa obat Saintly. Namun, Suran masih tidak bisa maju apapun yang terjadi. Jumlah bakatnya adalah satu-satunya hal yang menahannya. Peng, suatu hari, ketenangan hidup Ling Han akhirnya hancur. Gerbang halaman rumahnya ditendang terbuka, menampakkan 3 tamu yang tidak diinginkan. Chapter 1529. Provokasi lebih lanjut.
Ada peraturan yang jelas di Akademi Seni Bela Diri. Kediaman seorang murid akan menjadi area terlarang yang terlarang bagi semua murid lainnya kecuali mereka menerima undangan untuk masuk. Mereka yang melanggar aturan ini akan dihukum. Di ujung spektrum yang tidak terlalu parah, mereka mungkin langsung dikeluarkan dari akademi. Namun, di sisi yang lebih parah, kultivasinya mungkin lumpuh atau bahkan dieksekusi. Dengan demikian, para murid akademi semuanya sangat nyaman. Tempat tinggal mereka akan menjadi pelabuhan yang aman di mana mereka bisa bercocok tanam dengan damai. Namun, aturan yang sangat ketat ini tiba-tiba dilanggar. 3 orang menerobos masuk ke kediaman Ling Han. Sikap mereka galak dan angkuh. Ling Han meninggalkan kamarnya hanya untuk melihat ada 2 pria dan 1 wanita. Selain itu, dia mengenali 2 dari 3 penyusup. Salah satu pria itu adalah Chai Miao, tokoh besar di kampus ke-8. Sedangkan perempuan menikmati status yang lebih tinggi. Dia adalah Zhu Xiwer, istri dari orang suci agung. Orang terakhir masih sangat muda, dan dia adalah seorang pemuda dalam arti yang sebenarnya. Dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia telah mencapai tingkat sungai gunung. Ini cukup mencengangkan. Seseorang harus menyadari bahwa Ling Han juga hanya berada di Mountain River Tier ketika dia seumuran dengannya. Ling Han, Zhu Xiwer berkata dengan dingin. Dia memasang tampang mengancam dan penuh kebencian saat dia menunjuk ke arah Ling Han dengan jarinya yang ramping. Dia ingin membawa masalah pada Ling Han saat itu, dan dia dengan sengaja mencoba membantu Gu Daoyi selama kompetisi antara murid baru. Namun, orang suci agung secara pribadi telah berbicara dan memperbaiki catatan tersebut. Itu setara dengan menamparkan wajahnya. Meskipun dia sangat marah pada saat itu, apakah dia berani melawan seorang Saint Agung? Namun, semuanya berbeda sekarang. Putranya dibesarkan sebagai penerus orang suci agung, dan dia lebih mendidiknya untuk menjadi sangat patuh padanya. Faktanya, bahkan orang suci agung tidak berani menyinggung perasaannya. Lagi pula, bisakah dia meninggalkan putranya? Dengan demikian, dia akhirnya bisa menerobos dan membalas dendam. Ini telah dibuat lebih dari selusin tahun, dan dia juga harus menekan amarahnya selama ini. Ling Han tersenyum sambil menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Nyonya Suci. Ini adalah etiket standar, dan dia tidak bisa memberi mereka lebih banyak alasan untuk mengincarnya." "Kamu berani tetap berdiri setelah melihat Nona Suci?" Chai Miao bertanya dengan malu. Dia tidak pernah melupakan kejahatan Ling Han yang melanggar tradisi akademi. Sementara itu, Zhu Xiwer berdiri tegak dan bangga saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia secara alami harus menunjukkan kekuatannya sebagai Saint Misus. Ling Han menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Aturan akademi mana yang menyatakan bahwa aku harus berlutut di hadapan Nona Suci? Ini bukanlah aturan akademi, tapi ini adalah etiket paling dasar. Apakah Anda berani untuk tidak menghormati orang suci?" Chai Miao meraung tajam. Dari 4 jagoan-jagoan kampus ke-8, Yu Susu selalu berkonsentrasi penuh untuk mempelajari formasi. Dia berharap menjadi Saint melalui formasi. Faktanya, Ling Han belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sementara itu, Ren Feiyun berada di sisi Ling Han. Meskipun Qitian juga seorang pendukung tradisi lama, dia jauh lebih ekstrim dari Chai Miao. Ini terutama terjadi setelah dia mengetahui bahwa Ling Han bahkan berani berdebat dengan Saint Misus. Setelah mengetahui hal itu, dia menyerah untuk mencoba memaksa Ling Han menundukkan kepalanya. Dari 4 tembakan besar, hanya Chai Miao yang ngotot berurusan dengan Ling Han. Namun, Ling Han selalu berada di menara hitam atau kediamannya sendiri. Selain itu, dengan statusnya, Chai Miao tidak bisa berjaga-jaga di luar kediaman Ling Han sepanjang hari. Karena itu, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk menghadapinya. Baru sekarang dia akhirnya menemukan peluang besar. Nona Suci secara pribadi mengunjungi Ling Han untuk berurusan dengannya, dan dia bahkan membawa putranya bersamanya. Dia dan Chai Miao langsung mencapai kesepakatan untuk menerobos bersama. Bahkan jika langit runtuh, bukankah Saint Misus ada di sini untuk menahannya? Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Rasa hormat saya kepada orang suci ada di hati saya.
Saya tidak perlu memerankannya agar dilihat orang lain. Kecanggihan yang menyedihkan, Chai Miao berkata dengan dingin. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Penolakan Ling Han untuk merangkak melalui penutup anjing itulah yang telah memicu semua konflik ini sejak awal. Namun, bahkan Saint Misus dan putra Saint Agung hadir sekarang. Apakah Ling Han masih bisa bertahan dengan sikap keras kepala? Ling Han hanya melihat ke pemuda itu. Dia tidak lain adalah putra dan satu-satunya anak dari Star Sensei. Saat itu, dia masih anak nakal yang menangis agar semua orang menjadi pacarnya. Bahkan, dia pernah ditakuti oleh Ling Han. Belasan tahun telah berlalu, dan anak nakal di masa lalu telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan energi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak muda, kamu siapa?" Senyuman malu-malu muncul di wajah pemuda itu, dan dia menjawab, "Saya Mi Sueming." Jadi nama belakang Star Sensei adalah Mi. Ling Han tanpa sadar terkekeh melihat reaksinya. Saat itu, Mi Sueming ini adalah anak nakal yang bahkan menggunakan kultivator tingkat tubuh surgawi sebagai kudanya. Setelah melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia bahkan bersikeras agar dia menjadi istrinya. Namun, dia sekarang bertingkah malu-malu dan malu-malu. Sangat mungkin Star Sensei telah mengajarinya dengan baik. Keturunan dari klan yang benar-benar kuat memang bangga, tapi kesombongan ini biasanya tersembunyi di dalam pikiran mereka. Dari luar, mereka terlihat sangat ramah dan santai. Ling Han, Zhu Xiwer dan Chai Miao meraung berbarengan. Dia bertindak terlalu sombong, dia benar-benar mengabaikan keduanya. Tangkap dia, Zhu Xiwer akhirnya tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Ling Han telah bertindak dengan cara yang sama saat itu, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Di matanya, yang dia inginkan hanyalah wajah. Apakah sulit baginya untuk menundukkan kepala ke arahnya? Chai Miao mencibir dengan dingin. Dengan hadirnya Saint Misus, siapa yang berani menghalanginya? Ren Fei Yun tidak akan berani, dan Tranquil Heart Saint kemungkinan besar juga akan menutup mata. Bagaimanapun, dia tidak akan berani menantang tindakan Saint Misus, bukan? Siu. Aroma harum berhembus saat permaisuri Luan Xing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden muncul di samping Ling Han. Permaisuri mengintip ke arah Zhu Xiwer. Dia adalah individu yang sangat bangga, dan dia tidak peduli tentang Zhu Xiwer sebagai Saint Misus atau yang lainnya. Siapapun yang berani untuk tidak menghormati suaminya sama baiknya dengan memprovokasi kekuatannya. Apalagi, amukannya cukup membuat angin dan awan kehilangan warna. Zhu Xiwer tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya keheranan saat melihat permaisuri. Faktanya, bahkan nafasnya terhenti sedetik. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini, dari penampilannya hingga fisiknya, dan juga sikapnya. Setiap aspek dari keberadaannya sempurna tak terlukiskan. Betapa berani, permaisuri meraung saat dia naik 3 meter ke udara. Dia menunjuk ke arah Zhu Xiwer dan yang lainnya, dan berkata, "Kamu berani untuk tidak menghormati suamiku? Apakah kalian sudah bosan hidup?" Zhu Xiwer akhirnya sadar kembali setelah mendengar ini, dan kemarahan langsung menyebar di wajahnya. Betech ini benar-benar berani memarahinya. Apalagi, dia sengaja naik 3 meter ke udara. Seberapa besar penghinaan yang dia miliki untuk mereka, dia juga melayang ke udara, naik 3 meter di atas permaisuri Luan Xing. "Apa kau tidak akan berlutut dan menyapa nona suci ini?" Ling Han tersenyum sebelum menarik permaisuri ke bawah dan ke pelukannya. Tidak perlu berdebat dengan tipe orang seperti ini. Itu tidak berguna. Permaisuri tersenyum manis saat dia menjawab dengan anggukan lembut. FCK, mata Chai Miao merah karena cemburu. Meskipun dia memandang dirinya sebagai keajaiban tertinggi, dan meskipun dia hanya berkultivasi di pikirannya, hatinya masih bergoyang ketika dia melihat permaisuri yang sangat cantik. Faktanya, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, gadis surgawi yang begitu cantik dan mulia sebenarnya bertingkah manis dan lembut saat dia beristirahat di pelukan Ling Han. Pemandangan ini seperti pisau ditusuk ke dalam hatinya. Anda tidak menghormati tradisi, dan Anda bahkan berani berbicara kembali dengan Saint Misus. Dengan patuh sujud dan terima kejahatanmu, Chai Miao akhirnya menyerang Ling Han. "Kamu berani?" Tatapan permaisuri menjadi tajam.
dan dia segera melompat ke depan untuk memblokir serangan Cai Miao. Ledakan aura yang menghancurkan meledak di sekitarnya. Ini adalah kekuatan unik dan luar biasa dari janin surgawinya. Efeknya mirip dengan kekuatan surga Ling Han karena dapat mencegah orang lain melepaskan kekuatan penuh mereka. Begitulah kekuatan permaisuri sehingga bahkan orang-orang hebat tidak akan berani meremehkannya. Cai Miao tidak ingin berperang melawan permaisuri, namun dia meninggalkannya tanpa pilihan selain melakukannya. Dia segera mengubah serangannya untuk menangkapnya. Bagaimanapun, ini merupakan kesempatan bagus baginya. Jika dia ingin menaklukkan wanita yang mulia dan sombong ini, langkah pertama adalah menghancurkan harga dirinya. Bagaimana dia menghancurkannya? Dengan kekuatan, tentu saja. Permaisuri tersenyum malu-malu saat sebuah batu bata muncul di tangannya. Chapter 1530. Kedatangan mendadak dari Sain. Pertempuran sengit terjadi antara permaisuri dan Cai Miao, dan pertempuran ini dengan cepat dibawa ke langit. Meskipun ada formasi orang suci di sini, pertempuran antara dua elit tingkat sungai abadi, terutama dua yang kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat yang sempurna, pasti akan mampu menghancurkan semua formasi ini. Tentu saja, jika formasi ini tidak ada, maka semua yang ada di sekitarnya akan musnah. Padahal, hamparan daratan ini bakal menjadi bagian dari laut. Pertempuran yang luar biasa seperti itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Semua murid keluar dari tempat tinggal mereka dan menatap ke langit. Namun, apa yang mereka lihat seketika menyebabkan keringat dingin terbentuk di dahi mereka. Luar biasa, pertempuran ini terlalu luar biasa. Siapa ini? Dia benar-benar mampu menyaingi orang besar? Yususu, tidak. Seseorang mengenali permaisuri, dan mereka diam-diam mengungkapkan identitasnya. Informasi ini dengan cepat menyebar di antara para murid. Dia adalah murid yang baru direkrut. Murid-murid tua semuanya menjadi mati rasa karena terkejut saat mendengar ini. Orang aneh macam apa yang direkrut akademi kali ini? Gu Daoyi telah memiliki janin surgawi, dan dia lebih dianggap sebagai keajaiban terbesar sepanjang masa. Bahkan, dia menjadi murid orang suci agung. Setelah dia, ada juga Ling Han, murid baru yang terkenal sebagai pembuat onar. Dia adalah seseorang yang bahkan berani untuk berbicara kembali dengan Saint Misus. Di saat yang sama, Ling Han juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Selama kompetisi antar murid baru, dia bahkan berhasil mengalahkan Gu Daoyi. Apalagi, banyak murid tua juga mengalami kekalahan di tangannya. Ada desas-desus bahwa bahkan para elit di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi mungkin tidak dapat menekannya. Namun, terlepas dari pencapaian mereka, ada garis dasar yang tidak bisa dihancurkan di benak para murid lama. Pukulan besar tidak bisa dikalahkan. Terlepas dari betapa anehnya murid-murid baru itu, mereka tidak memiliki pilihan selain menundukkan kepala sebelum 4 tembakan besar. Sekarang, bagaimanapun, garis bawah terakhir ini juga telah dilenyapkan. Permaisuri Luan Xing sedang berjuang melawan pukulan besar, dan dia hanya memiliki kerugian yang sangat kecil. Bagaimana ini mungkin? Itu batu bata itu. Betul sekali. Melalui pengamatan saya yang cermat, saya memperhatikan bahwa batunya memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Seolah bisa menyerap semua serangan. Kalau tidak, wanita itu pasti tidak bisa menyaingi tembakan besar. Bahkan jika itu masalahnya, dia masih memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan. Lagi pula, dia hanya dirugikan sedikit, dia juga sangat cantik. Astaga, bagaimana bisa ada orang yang sangat cantik di dunia? Dia sangat mulia, dan dia sangat bangga. Faktanya, ekspresi marahnya pun indah dan memabukkan. Sebelumnya, permaisuri hanya mengungkapkan penampilannya selama kompetisi antara murid baru. Karena itu, tidak ada murid lama yang pernah menyaksikan kemunculannya sebelumnya. Sekarang mereka menyaksikannya, mereka semua terpana oleh kecantikannya. Selain itu, mereka secara alami bergeser untuk mendukungnya, bukan Cai Miao. Tentu saja, ini hanya untuk siswa laki-laki. Berlawanan dengan mereka,
Para siswi itu sangat cemburu, mereka sangat ingin Chai Miao merusak kecantikannya. Namun, dunia kultivasi didominasi oleh pria, dan kampus ke-8 tidak terkecuali dengan fenomena ini. Hanya ada sekitar 30 murid perempuan di seluruh kampus ke-8. Jadi, mereka tentu saja tidak bisa mengubah arus opini populer. Semua orang berteriak untuk mendukung permaisuri, tidak mempertimbangkan fakta bahwa Chai Miao mungkin menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu setelah ini. Zhu Xiuer sangat marah, dan dia menderu dengan dingin saat dia melepaskan kekuatannya sebagai Saint Misus. Diam, siapapun yang berani mengucapkan kata lain akan dikeluarkan. Bagi kebanyakan orang, gelar Saint Misus masih diisi dengan kekuatan dan kekuatan. Dengan demikian, para penonton dengan cepat menutup mulut mereka. Namun, mereka masih diam-diam bersorak untuk permaisuri di benak mereka. Saint Misus tidak bisa melarang mereka melakukan ini, bukan? Sementara itu, Ling Han melambaikan tangannya pada Mi Sueming, dan berkata, "Ayo, Kakak Mi, mari kita mengobrol." Ini adalah provokasi yang mencolok. Ekspresi kemarahan liar menyebar di wajah Zhu Xiuer. "Kamu terlalu meremehkanku." Namun, dia benar-benar tidak berdaya melawan Ling Han. Lagi pula, hanya ada begitu banyak orang yang bisa menekannya. Mungkinkah dia harus mencari bantuan dari Tranquil Heart Saint? Namun, jika dia ingin menyapanya, dia akan melakukannya sejak lama. Dengan perasaan surgawi dari seorang suci, bagaimana mungkin dia tidak mendeteksi kedatangannya? Fakta bahwa dia tidak datang untuk menyambutnya menandakan bahwa dia ingin menghindarinya. Karena ini masalahnya, apakah dia dapat menemukannya? Zhu Xiuer merasa sangat tertekan. Dengan statusnya yang tinggi, dia sebenarnya tidak dapat berurusan dengan murid akademi yang sangat sedikit. Weng, seorang suci mungkin beriak ke lingkungan saat orang suci hati yang tenang tiba-tiba muncul di hadapan para murid. Zhu Xiuer tidak bisa menahan tawa dinginnya, dan berkata, "Hati yang tenang, betapa sombongnya dirimu. Aku sudah lama di sini, tapi kamu hanya datang ke sini untuk menyambutku sekarang." The Tranquil Heart Saint mengabaikan tuduhannya, sedikit mengerutkan kening saat dia menatap ke langit. Ling Han sedikit heran. The Tranquil Heart Saint tidak memalsukan ekspresinya. Namun, apa yang bisa menyebabkan orang suci mengerutkan kening? Weng, jalan setapak emas tebal tiba-tiba turun dari langit, memancarkan kekuatan suci saat melakukannya. Orang suci lain telah tiba. Dalam sekejap mata, sesosok keluar dari antara jalan emas yang mempesona. Sepertinya dia berjalan lambat, namun setiap langkahnya sebenarnya bisa menempuh jarak ratusan juta kilometer. Sebelum para murid menyadarinya, dia sudah sampai di dalam akademi. Ini adalah pria paruh baya yang tinggi dan kurus. Kulitnya pucat, dan ada simbol batu di antara alisnya. "Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan kultivator?" tanya orang suci hati yang tenang. Nadanya sangat serius. Orang suci adalah makhluk paling kuat di dunia. Bahkan jika orang ini hanya seorang saint kecil, dia masih akan memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang yang hadir jika dia menjadi liar. Tentu saja, ini terpisah dari 10 orang suci. Namun, istri dan putra Star Sensei hadir, jadi Tranquil Heart Saint secara alami tidak berani ceroboh. Pria paruh baya itu melirik ke Tranquil Heart Saint sebelum menjawab, "Saya Hu Yingmu, rekan kultivator Hu." The Tranquil Heart Saint mengatupkan tangannya untuk memberi salam. "Saya tenang hati. Beranikah saya bertanya mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini?" Hu Yingmu dengan tenang menatapnya lagi, dan berkata, "Beberapa anggota muda klan Hu terbunuh, dan melalui deduksi saya telah menyimpulkan bahwa kematian mereka terkait dengan tempat ini. Dia ada di sini untuk membalas dendam." Ekspresi orang suci hati yang tenang menjadi gelap, dan dia berkata, "Kalau begitu, Anda harus menyelidikinya dengan cermat. Bagaimanapun, kasus yang melibatkan nyawa manusia harus ditangani dengan sangat hati-hati." Hu Yingmu tidak terpengaruh oleh kata-kata Tranquil Heart Saint. Dia menyapu pandangannya ke setiap murid. Di bawah tatapannya, semua murid merasa seolah-olah mereka telanjang, dengan tidak ada satu rahasia pun yang bisa disembunyikan. Hanya ketika Tranquil Heart Saint menderu, dia menarik kembali pandangannya. "Saya telah menemukan kereta kuno di planet terdekat.
itu jelas bukan kereta yang bisa Anda miliki. Dari deduksi saya, seseorang di sini secara tidak sengaja menemukan murid-murid Hookland saya setelah mereka memperoleh beberapa harta. Mereka kemudian menyerang murid-murid saya dan akhirnya membunuh mereka. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, permintaan saya sederhana. Serahkan harta dan pelakunya, geteran kuil Hart Saint terkekeh dingin. Kamu bertindak terlalu sombong, Anda tiba-tiba di sini. Dan sekarang Anda meminta ini dan itu, apakah menurut Anda ini wilayah Anda? Anda hanya orang suci kecil. Namun ada 10 orang suci yang menjaga planet ini, faktanya. Bahkan ada orang suci yang agung, tidak ada ruang bagimu untuk bersikap sombong dan sombong. Saya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan Anda, kata Tranquil Heart Saint. Dia dengan tegas membantah permintaan Hu Yingmu. Hu Yingmu baru saja akan marah. Namun dia tiba-tiba melihat permaisuri Luan Xing dan Cai Miao turun dari langit saat ini. Faktanya, dia hanya berhasil turun ke sini karena dia telah menemukan pertempuran permaisuri melawan Cai Miao. Bagaimanapun, mereka adalah elit tingkat sungai abadi yang sangat kuat. Dia tidak terpengaruh sebelumnya, namun matanya langsung berbinar ketika dia melihat permaisuri Luan Xing. Kecantikan permaisuri pasti cukup untuk memikat hati semua pria. Bahkan orang suci tidak terkecuali untuk ini. Orang suci juga manusia, hanya saja mereka sedikit lebih kuat. Bagaimanapun, Hu Yingmu tidak berkultivasi dengan sungguh-sungguh untuk tujuan yang mulia dan luhur. Memang, setiap pembudidaya ingin menjadi orang suci tingkat kejadian. Namun, ini bukanlah tujuan akhir mereka, dan secara alami ada alasan di balik keinginan mereka. Beberapa orang hanya ingin menjadi lebih kuat, sementara yang lain ingin berumur panjang. Sementara itu, ada juga yang ingin mendapatkan kekuasaan lebih, ada yang menginginkan kebebasan, dan ada yang menginginkan wanita cantik. Hu Yingmu tidak terlalu tertarik pada wanita, tetapi kecantikan permaisuri sudah cukup untuk menarik minatnya dan menghancurkan kendali dirinya. Selain itu, sebagai orang suci, dia secara alami akan mengambil apapun yang dia inginkan. Dia tidak perlu takut pada apapun atau siapapun. Karena itu, dia mengulurkan tangan dan dengan ceroboh meraih permaisuri Luan Xing. Bersambung ke chapter 1531. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.